Serangan pun dimulai, dan sang Beastmaster di kereta perang mengayunkan cambuknya dan memukul punggung binatang perang itu. Mengaum, ratusan binatang perang meraung pada saat yang sama, berlari liar, dan menarik kereta perang lapis baja ke depan, seolah-olah ingin menghancurkan semua musuh yang kuat. Pasukan Ibel Surgawi segera mencambuk monster-monster itu dan mulai menyerang. Kedua pasukan itu semakin dekat. Ketika kereta perang monster itu mendekat dalam jarak 100 kaki, busur silang yang kuat di kereta perang itu melancarkan serangan terlebih dahulu. Wus, wus, wus. Anak panah-panah menghujani formasi musuh dan pertempuran besar pun akan segera terjadi. Tepat pada saat ini, Hang Zhan segera memerintahkan perubahan formasi, dan kavaleri mempercepat dan bergegas keluar, membuat lingkaran dan menyerang pasukan belakang tentara Tianyao. Kuiman segera berteriak dan memerintahkan pasukan berkuda binatang untuk maju ke depan untuk mencegat pasukan berkuda besi. Namun, meskipun pasukan berkuda binatang itu ganas, kecepatan mereka tidak dapat menandingi pasukan berkuda besi manusia, dan mereka pun terkepung untuk beberapa saat. Hang Zhan memimpin kavalerinya dan menyerbu ke formasi kavaleri pemanah belakang tentara Tianyao, membasmi banyak dari mereka dalam sekejap. Pada saat yang sama, kereta perang monster dari kedua belah pihak saling bertabrakan. Wah, puluhan kereta perang bertabrakan satu sama lain dan menimbulkan suara yang keras. Para prajurit pedang dan perisai di kereta perang menghunus pedang mereka dan mulai bertarung. Mengaum, ratusan monster bertabrakan satu sama lain dan mulai saling menggigit dengan liar. Para pemanah tentara Long Yuan mulai menembakkan hujan anak panah, membasmi tentara Tianyao dan membuat mereka meratap. Tepat pada saat ini, di kereta perang binatang Ibel milik tentara Ibel Surgawi, ratusan pendeta Ibel Surgawi berdiri dan mulai melakukan teknik rahasia. Binatang Ibel tentara Ibel Surgawi meraung, cahaya haus darah keluar dari pupil mereka. Kekuatan tempur mereka melonjak, mereka melepaskan diri dari rantai mereka dan menggigit binatang perang dan prajurit tentara Long Yuan. Awalnya, kavaleri tentara Long Yuan telah menerobos bagian belakang tentara Tianyao dan telah menguasai keadaan. Namun, monster-monster tentara setan langit tiba-tiba menjadi haus darah dan ganas, menyebabkan garis depan tentara Long Yuan runtuh. Melihat situasi yang tidak baik, Hang Zhan segera memerintahkan kavaleri untuk menyerbu keluar dari formasi belakang musuh untuk menghalangi musuh, sementara seluruh pasukan mundur. Pasukan Long Yuan bereaksi cepat dan mundur kembali ke kota. Setelah penyerangan itu, meskipun kavaleri tentara Long Yuan berhasil menerobos formasi belakang musuh, formasi depan mereka runtuh dan mereka akhirnya mundur ke dalam kota, sehingga mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam penyerangan itu. Setelah pasukan Ibel Surgawi memenangkan pertempuran, Kui Men segera datang ke gerbang kota dan tertawa terbahak-bahak. Qintaya, dasar guk-guk tua, akhirnya kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Apa kau sudah melihat betapa kuatnya pasukan Ibel Surgawi kita? Mengapa kau tidak keluar dan berlutut untuk memohon belas kasihan? Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang lumrah dalam peperangan. Qintaya telah menjadi jenderal suci umat manusia selama 300 tahun. Dia tidak lagi peduli dengan kemenangan dan kekalahan kecil seperti itu. Dia hanya mengabaikan teriakan Kui Men dan menunggu Hang Zhan kembali dan melapor. Hang Zhan kembali ke atas tembok kota dengan ekspresi bersalah di wajahnya, dan berlutut dengan satu kaki untuk meminta maaf. Hang Zhan gagal menerobos formasi musuh, mohon maafkan saya, Jenderal. Ekspresi Qintaya tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan tenang tidak apa-apa. Monster-monster musuh berbeda, yang menyebabkan kerun dewa garis depan. Itu bukan salahmu. Panggil Beastmaster dan tanyakan apa yang terjadi. Hang Zhan sudah bersiap. Dia berdiri dan melambaikan tangan di belakangnya, dan 3 Beastmaster maju untuk memberi hormat. Tidak perlu bersikap sopan. Apa yang terjadi saat kita menyerbu ke dalam formasi? Mengapa monster-monster pasukan Ibel Surgawi menjadi gila? Tanya Qintaya langsung. Ye Xuan juga melihat pemandangan tadi dan memiliki beberapa tebakan dalam benaknya, tetapi jaraknya jauh dan dia tentu saja tidak bisa melihat sejelas para penguasa binatang, jadi dia masih mendengarkan jawaban mereka dengan saksama. Seorang ahli binatang membungkuk dan menjawab, Jenderal, ada pendeta Ibel di kereta perang pasukan Ibel. Sebelum binatang Ibel mereka menjadi gila, pendeta Ibel itu menggunakan jurus rahasia. Kami belum pernah melihat jurus rahasia yang mereka gunakan, tetapi mereka dapat membuat binatang Ibel menjadi gila. Setelah menjadi gila, binatang Ibel itu sangat menakutkan. Mereka melepaskan diri dari rantai mereka dan menerkam kita, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Semua jenderal yang hadir berpikir keras. Fang Qiangqiao mengerutkan kening dan berkata, Jenderal, mungkinkah? Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Ye Xuan di sampingnya. Qintaya juga melihat ke atas. Ye Xuan mengangguk dan berkata, aku juga merasa itu adalah teknik rahasia kuil Dewa Binatang. Sebelumnya, tentara Long Yuan telah mengepung kuil Dewa Binatang karena Ye Xuan, jadi mereka telah menyelidiki dengan hati-hati situasi di kuil Dewa Binatang.
Qin Tai'e berbalik dan menatap Huo Jiping, komandan pengawal pribadi Long Yuan. Huo Jiping segera berkata, para pengawal kegelapan burung hantu malam belum menerima berita apapun bahwa ada penguasa binatang dari kuil Dewa Binatang di pasukan Ibel Surgawi, jadi kami tidak dapat memastikan apakah Sekte Selatan atau Sekte Utara kuil Dewa Binatang yang melakukannya. Kirim pesan ke pengawal rahasia Night Owl untuk menyelidiki secara menyeluruh. Ya, kuil Dewa Binatang merupakan salah satu dari 10 tempat suci di benua Jiushu dan terkenal dengan pelatihan dan pengembangbiakan binatang buas spiritual. Kuil Dewa Binatang dibagi menjadi 2 aula utama, Sekte Selatan dan Sekte Utara. Pemimpin Sekte Selatan adalah Ji Sensang. Fang Qiangqiao berspekulasi Ji Sensang dan Tuan Muda punya dendam. Jika orang ini berpikiran sempit, dia mungkin akan membantu pasukan Ibel Surgawi. Namun, ku dengar klan Setan Langit punya pengaruh besar di Sekte Utara kuil Dewa Binatang. Mungkin juga Sekte Utara kuil Dewa Binatang terlibat. Ekspresi Ye Xuan sangat serius. Jika Sekte Selatan kuil Dewa Binatang yang datang membantu pasukan Ibel Surgawi, maka kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan dia. Seharusnya Ji Sensang dan putranya yang ingin membalas dendam. Orang-orang barbar di bawah masih berteriak dan mengumpat, dan kutukan mereka sangat keras. Namun, Qin Tai'e, Hang Zhan, dan jenderal-jenderal lain dari tentara Long Yuan sama sekali tidak tergerak. Mereka mungkin sudah terbiasa dengan hal itu dan sama sekali mengabaikan hinaan dari musuh. Hanya Ye Xuan dan Mo Wu yang sedikit marah setelah dimarahi. Qin Tai'e, dasar hina, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Kura-kura tua, kalau kau punya nyali, keluarlah dan bertarunglah lagi. Jenderal Serigala Ibel Langit Kuiman terus mengumpat dari bawah. Ye Xuan mengerutkan kening, menatap Qin Tai'e, dan berkata dengan suara yang dalam, serang lagi. Qin Tai'e menatapnya dengan tenang, dan setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu punya cara untuk menghadapi monster gila itu? Ye Xuan menegaskan, akankah ahli binatang yang telah mempraktikkan teknik rahasia leluhur datang ke kota Wangbei? Mengirim binatang perang yang dijinakkan oleh teknik rahasia leluhur untuk bertarung adalah hal yang layak. Qin Tai'e mengerutkan kening dan tidak segera menjawab. Para jenderal tentara Long Yuan lainnya di dekatnya juga memiliki ekspresi serius. Fang Qiangqiao menjelaskan terlebih dahulu para ahli binatang itu hanya memiliki waktu 3 bulan untuk berlatih seni rahasia leluhur, dan kekuatan tempur binatang yang mereka jinakkan terbatas. Jenderal memanggil mereka kembali terutama untuk menjinakkan binatang buas di pasukan Long Yuan. Bahkan jika mereka dikirim sekarang, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan binatang buas gila dari pasukan Tianyao. Jika seorang ahli binatang terbasmi, kerugiannya akan terlalu besar dan tidak akan sepadan. Waktu yang dihabiskan para Beastmaster itu untuk beristirahat dalam seni rahasia leluhur mereka sangat singkat, dan bahkan jika mereka menggunakan seni rahasia, kekuatan tempur yang ditingkatkan oleh binatang roh sangatlah terbatas. Namun, situasinya berbeda dengan Ye Xuan di sini. Ye Xuan telah menyelesaikan latihan seni rahasia leluhur dari awal, dan hampir dapat mengerahkan semua kekuatan seni rahasia. Semakin banyak garis keturunan leluhur dari binatang roh jinak yang terbangun, semakin besar kekuatan tempur yang dapat dilepaskan Ye Xuan. Oleh karena itu, Ye Xuan menegaskan, biarkan aku yang memegang kendali, kita bisa bertarung. Qin Tai'e merenung sejenak dan berkata, kalian harus mengerti bahwa begitu kalian mengirim para Beastmaster itu untuk bertarung, kalian harus memenangkan pertempuran. Jika tidak, kehilangan satu Beastmaster pun akan menjadi kerugian besar. Aku tahu betul bahwa kita bisa bertarung. Ye Xuan menjawab dengan lantang. Qin Tai'e terdiam. Meskipun dia tahu bahwa cicitnya sangat cakap meskipun usianya masih muda, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertempuran antara dua pasukan, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Para jenderal tentara Long Yuan yang hadir tidak berbicara menentang dan semuanya menunggu keputusan Qin Tai'e. Hanya Hang Zhan yang bersemangat untuk mencoba. Jika dia bisa menahan monster dari garis depan pasukan Ibel Surgawi tadi, dia pasti bisa membasmi melalui garis belakang pasukan Ibel Surgawi, jadi dia tidak mau menyerah. Melihat ke utara di bawah kota, Jenderal Serigala Setan Langit Kuimen telah meraih kemenangan kecil dengan menyerbu formasi musuh. Ia menjadi semakin sombong dan terus berteriak serta mengumpat. Ye Xuan mengusulkan untuk menyerang lagi, dan tidak ada satupun jenderal yang hadir keberatan. Saat semua orang menunggu Qin Tai'e mengambil keputusan, seseorang menolak pertempuran militer bukanlah duel. Jika kalah dalam pertempuran, bukan hanya wajah satu orang yang hilang, tetapi nyawa puluhan atau bahkan ratusan prajurit. Kita tidak bisa bertindak gegabah hanya karena impulsif satu orang. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang ahli strategi dari tentara Long Yuan yang mengenakan kemeja hijau. Sang ahli strategi tampaknya berusia 40-an atau 50-an, agak kurus, memegang kipas bulu di tangannya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk terlihat seperti seorang pejabat dengan kipas dan sorban.
Wen Renche, katakan padaku mengapa kau keberatan. Qin Tai'a bertanya dengan nada datar, dan tidak mungkin untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Wen Renche melangkah maju dan membungkuk, berkata, saya mendengar bahwa Tuan Muda dari kediaman Jenderal Dewa telah datang ke kota Wangbei. Sebagai cicit dari Jenderal Dewa, tentara Long Yuan seharusnya memperlakukannya dengan baik. Namun, urusan militer bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang pemuda biasa. Saya berdoa untuk keselamatan 1000 prajurit yang sedang maju ke medan perang. Mohon minta Tuan Muda dari kediaman Jenderal Dewa untuk tinggal di kota dan menyaksikan pertempuran. Jangan abaikan keselamatan para prajurit demi beberapa prestasi militer. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana menjadi tegang. Para jenderal yang hadir saling memandang dengan bingung, berpikir bahwa kata-kata Wen Renche terlalu kasar. Dia langsung menunjukkan bahwa Jenderal Long Yuan membiarkan cicitnya datang untuk mendapatkan jasa militer dan mengatakan bahwa dia mengabaikan nyawa para prajurit. Qin Tai'a selalu memiliki reputasi baik karena bersikap sopan kepada orang lain dan bawahannya jarang dihukum karena tidak mematuhinya. Bahkan ada beberapa orang yang ingin memerintah negara, dan mereka menjadi terkenal karena menentang Qin Tai'a, dan semakin keras mereka mengumpat, semakin terkena dewa mereka. Ye Xuan sedikit tidak senang. Di dunia ini, tidak ada kata yang dapat menggambarkan orang seperti Wen Renche dengan tepat, tetapi di dunia lain, ada kata yang menggambarkannya dengan sangat akurat. Wen Renche ini adalah tipe orang yang suka berdebat. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, mereka akan menentangnya. Tidak peduli apakah masalahnya benar atau salah, mereka akan berdebat dengan siapapun yang mereka temui, hanya demi menentang, untuk menonjolkan rasa superioritas mereka. Ekspresi Qin Tai'a tetap tidak berubah. Dia menoleh untuk melihat Ye Xuan dan bertanya, apa yang kamu katakan? Ye Xuan bahkan tidak melihat ke arah Wen Renche, dan berkata dengan sungguh-sungguh apakah tentara Long Yuan memiliki yang namanya perintah militer. Qin Tai'a mengangkat alisnya dan berkata, perintah militer itu tidak main-main. Sudahkah kamu memikirkannya? Ye Xuan tersenyum tipis, menatap Wen Renche, dan berkata, aku tidak suka bicara omong kosong, aku hanya bicara berdasarkan fakta. Karena ada yang ingin berdebat, apakah kamu berani bertaruh? Ketika Wen Renche mendengar bahwa ini adalah kesempatan bagus lainnya untuk meningkatkan reputasinya, dia langsung tersenyum dan berkata, kenapa tidak? Aku khawatir kamu akan mengabaikan nyawa ribuan prajurit demi mendapatkan keuntungan sementara. Bagaimana kamu akan menghadapi jiwa para prajurit ini di akhirat? Karena aku telah mengeluarkan perintah militer, itu adalah urusanku. Mengapa kau harus ikut campur? Ye Xuan mendengus dingin. Wen Renche melihat bahwa dia telah membuat lawannya marah, jadi dia langsung mencibir, kalau begitu aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Ini hanya taruhan, apakah dihitung? Katakan padaku, bagaimana kamu ingin bertaruh? Tanya Ye Xuan. Wen Renche menunjukkan ekspresi mengejek dan berkata, jika kamu kalah dalam pertempuran, aku harap kamu tidak akan membicarakan pertempuran itu lagi, untuk menghindari kematian prajurit Long Yuan. Jika kamu menang dalam pertempuran, Wen Renche akan membiarkanmu menghadapinya. Oke, bagus sekali. Ye Xuan sedikit marah, dan berkata dengan suara yang dalam, karena kamu sangat suka berdebat. Kalau begitu, saat aku memenangkan pertempuran, kamu akan menggantung tanda yang mengatakan aku orang yang suka berdebat dan berlari terbuka di kota Wangbei selama 3 hari. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, tanpa menunggu Wen Renche berbicara, dia langsung berbalik ke arah Qin Tai'a dan berteriak, biarkan aku menyerang. Qin Tai'a merenung sejenak dan berkata, Hang Zan, Ye Xuan, dengarkan perintahku. Saya di sini. Hang Zan segera membungkuk sebagai jawaban. Sampaikan perintahku. Hang Zan akan menjadi jenderal utama, Ye Xuan akan menjadi wakil jenderal, pimpin batalion kereta perang dan batalion kavaleri, berbaris dan serang. Qin Tai'a memberi perintah. Aku patuh pada perintahmu, jawab Hang Zan dengan lantang dan segera berbalik untuk membentuk barisan tempur. Ye Xuan hendak mengikutinya turun, tetapi Qin Tai'a memegang bahunya dengan tangannya. Yang kudengar hanyalah nasihatnya ingat, jika kalian kalah, segera mundur untuk menyelamatkan nyawa para prajurit. Jika kalian menang, jangan mengejar dan waspadalah terhadap penyergapan musuh. Aku mengerti. Ye Xuan setuju dan berbalik untuk berjalan menuruni tembok kota. Kali ini, yang duduk di kereta perang monster itu adalah lebih dari 100 Beastmaster yang telah mempraktikkan seni rahasia leluhur di Akademi Jenderal Dewa. Selain sang Beastmaster, ada 3 prajurit pedang dan perisai di kereta perang. Prajurit pedang dan perisai ini bertugas mengendalikan panah otomatis yang kuat di kereta perang. Setelah kereta perang saling bertabrakan, mereka akan menghunus pedang dan mengangkat perisai untuk bertarung. Kereta itu ditarik oleh 300 harimau bertaring tajam yang dijinakkan dengan teknik rahasia atavisme.
Harimau bertaring tajam ini dipilih dan dilatih dengan saksama dari tentara Long Yuan. Mereka telah membangkitkan garis keturunan leluhur mereka dan kekuatan tempur mereka beberapa kali lebih kuat daripada harimau bertaring tajam biasa. Sang penguasa binatang membelai punggung harimau bertaring pedang dan menyuruh mereka pergi ke medan perang dan bertarung. Ye Xuan mengenal semua Beastmaster ini dan mereka semua memiliki pemahaman diam-diam setelah bertemu satu sama lain. Harimau bertaring pedang ini semuanya berpakaian baju besi hitam, tampak agung dan mengagumkan, dan mereka mengeluarkan raungan yang menggelegar dari waktu ke waktu. Ye Xuan berjalan mendekat, mengambil beberapa makanan binatang spiritual, dan memberi makan harimau bertaring pedang satu persatu. Kemudian dia menepuk kepala mereka dan berkata, "Kerja keraslah, akan ada lebih banyak lagi jika kita menang." Harimau bertaring pedang itu menelan cukup banyak makanan binatang spiritual untuk memenuhi gigi mereka, tetapi mereka menjadi bersemangat, mengangkat kepala mereka dan meraung, meledak dengan momentum untuk mencabik-cabik binatang musuh. Atas perintah Hang Zan, semua penguasa binatang menaiki kereta perang. Ye Xuan naik ke kereta di tengah dan menyaksikan para penjaga perlahan memutar kemudi untuk membuka gerbang kota. Menengok ke balik gerbang kota yang panjang itu, kulihat lengkungan cahaya bundar muncul di gerbang kota yang gelap, seakan-akan cahaya surga tengah menerobos awan. Hang Zan berteriak maju. Tentara berbaris dengan tertib dan berjalan keluar gerbang kota. Pasukan Ibel Surgawi pun segera mundur 300 kaki, memperluas kedalamannya, lalu membentuk barisan tempur dan bersiap. Kedua belah pihak telah menyelesaikan pembentukannya. Hang Zan mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan berteriak, "Serang! Basmi! Maju terus!" Tentara berteriak dan menyerbu, dan cakar binatang serta kuku kuda menginjak tanah, menimbulkan suara gemuruh. Ketika kedua belah pihak berada dalam jarak 100 kaki satu sama lain, busur silang yang kuat di kereta segera ditembakkan, dan 3 putaran hujan anak panah ditembakkan satu sama lain. Setelah para prajurit pedang dan perisai di kereta perang melepaskan anak panah, mereka segera mengangkat perisai besar mereka untuk menghalau hujan anak panah yang ditujukan kepada rekan-rekan di belakang. Ding ding ding. Terdengar serangkaian suara dentang logam, dan kereta perang serta perisai dipenuhi anak panah. Sebagian besar anak panah berhasil diblok oleh kereta perang dan perisai besar, namun sejumlah kecil anak panah masih dapat menembus celah-celah dan melesat ke formasi tentara, dan teriakan pun terdengar dari formasi tentara hampir pada saat yang bersamaan. Teriakan itu tak mampu menghentikan serbuan pasukan, dan kereta perang kedua belah pihak menjadi yang pertama bersendewa dan bertabrakan satu sama lain. Monster yang menarik kereta itu meraung dan mulai menggigit, sementara para prajurit bersenjata pedang dan perisai di kereta menghunus pedang mereka dan bertarung. Hang Zan berteriak pada Ye Xuan, "Bagian pertama akan kuserahkan padamu." Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu jawaban Ye Xuan, dia berteriak keras, memimpin kavaleri keluar dari formasi tentara, dan menyerang formasi belakang musuh. Terakhir kali mereka menyerang, kavaleri binatang dari pasukan setan langit tidak dapat mengejar kavaleri besi dari pasukan jurang naga. Oleh karena itu, kali ini Kuiman tidak mengirim kavaleri binatang untuk mencegat kavaleri besi Hang Zan, tetapi memerintahkan kavaleri binatang untuk keluar dari sisi lain dan menerkam bagian belakang pasukan Long Yuan. Melihat kavaleri binatang Ibel Langit menyerbu, pemimpin pasukan tombak segera berteriak tetap dalam formasi, maju 10 langkah, angkat tombak, angkat perisai dan bersiap menyerbu. Deretan tombak itu langsung menyerbu maju 10 langkah, menyusun tombak-tombak sepanjang 5 meter itu pada suatu sudut, dengan ujung-ujung ekornya menancap di tanah dan kepala-kepala tombaknya menunjuk ke arah para penunggang binatang Ibel Langit, membentuk barisan hutan tombak yang tajam. Tombak sepanjang 5 meter ini dirancang khusus untuk menghadapi kavaleri. Ujung ekornya ditancapkan ke tanah, dengan kepala tombak menghadap ke arah pasukan berkuda musuh, membentuk barisan tombak yang tajam. Saat pasukan berkuda musuh menyerbu dan menghantam tombak-tombak tersebut akan langsung tertusuk seperti permen Houghton. Namun, meski begitu, para penunggang binatang buas yang menyerang dengan kecepatan tinggi tetaplah menakutkan. Selama barisan terdepan para penunggang binatang buas mempertaruhkan nyawa mereka untuk menerobos hutan tombak, susunan tombak itu hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan akan dibantai oleh para penunggang binatang buas. Kunci kemenangan terletak pada apakah susunan tombak itu cukup kuat dan berapa banyak serangan dari penunggang binatang yang dapat ditahannya. Para penunggang binatang Ibel Langit meraung dan menyerbu ke depan, barisan tombak mengangkat tombak mereka, lalu mengangkat perisai mereka untuk menghadapi hantaman tersebut. Wah, mengaum, oh, titik. Para penunggang binatang Ibel Langit menyerbu ke dalam barisan tombak. Barisan pertama para penunggang binatang, karena kecepatan mereka, langsung bertabrakan dengan tombak-tombak, dan tubuh mereka tertusuk dan tergantung di tombak-tombak itu. Baris kedua penunggang binatang mengikuti dari belakang, menabrak tombak-tombak dan berubah menjadi permen Houghton. Wah, deretan tombak itu menghadapi serangan ganas. Tiba-tiba,
Tombak itu patah dengan bunyi krek, dan celah muncul di susunan tombak itu. Sederet penunggang binatang buas menyerbu ke dalam susunan tombak itu dan bertabrakan dengan barisan tombak kedua. Ceritanya panjang, tapi hanya butuh beberapa saat bagi para penunggang binatang untuk maju ke medan pertempuran. 300 penunggang binatang menyerbu ke dalam barisan tombak, dan mereka jatuh satu demi satu. Setan dan monster langit tertusuk tombak. Setelah hampir setengah dari penunggang binatang terbasmi, mereka akhirnya menerobos barisan tombak, dan penunggang binatang yang tersisa mulai membantai barisan tombak. Pemimpin formasi tombak berteriak sekuat tenaga angkat kail dan sabit tombak, basmi. Para prajurit dalam formasi tombak segera menjatuhkan tombak mereka, mengangkat tombak kait dan arit mereka, dan mulai mengait dan memotong kaki para penunggang binatang ibel langit. Tombak kait dan arit adalah tombak yang dilengkapi dengan sabit. Ini adalah senjata lain yang digunakan oleh pasukan Long Yuan untuk menghadapi kavaleri. Tombak ini secara khusus digunakan untuk mengait dan memotong cakar serta kaki kuda kavaleri. Saat menyerang, setiap prajurit dalam formasi tombak membawa tombak bermata sabit dan kait, dan setiap 3 prajurit membawa tombak. Prajurit tombak di barisan depan juga harus membawa perisai besar untuk menahan panah otomatis yang kuat dari para penunggang binatang. Dapat dikatakan bahwa mereka bersenjata lengkap. Meski begitu, setelah para penunggang binatang menerobos formasi tombak tetap ditakdirkan untuk dibantai, dan mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Tampaknya 300 prajurit dalam formasi tombak akan dibantai. Yesuan segera merobek tas binatang roh dan melemparkannya keluar, mencubit tangan kirinya dan berteriak teknik rahasia leluhur transformasi Kunpeng. Melolong, bola guntur itu terbang keluar dari tas binatang roh, membentangkan sayap Kunpengnya dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, membubung ke angkasa, lalu menukik ke bawah. Yesuan berteriak lagi transformasi Kunpeng binatang kaisar mengaum ke langit. Melolong. Bola petir itu berada di atas kepala Sky Demon Beast Rider, melolong ke langit. Aura tekanan dari Raja Binatang Buas menyapu, mengintimidasi binatang ibel di bawah Sky Demon Beast Rider dan membuatnya berhenti di jalurnya. Itu saja, barisan tombak itu segera memanfaatkan kesempatan, mengepung dan membasmi semua penunggang binatang yang menyerbu ke dalam barisan itu, lalu mengangkat tombak mereka lagi membentuk hutan tombak. Serangan kavaleri mengandalkan momentum, dan mereka menang jika mereka dapat menerobos formasi musuh dalam satu tarikan napas. Namun setelah raungan seperti binatang buas kekaisaran mengejutkan binatang buas di bawah Sky Demon Beast Riders, semangat Sky Demon Beast Riders langsung hilang. Menghadapi hutan tombak yang berkilauan dengan cahaya dingin, bagaimana mereka masih memiliki keberanian untuk menyerang. Tepat pada saat ini, Kui Men meraung marah dan memerintahkan pendeta setan surgawi untuk melakukan teknik rahasia. Pendeta Ibel Langit di kereta perang pasukan Ibel Langit segera menggunakan teknik rahasia menjinakkan binatang buas. 300 binatang Ibel meraung dengan marah pada saat yang sama, melepaskan diri dari rantai mereka, dan menerkam mereka untuk menggigit. Terakhir kali, formasi tentara Long Yuan dipatahkan oleh 300 monster ganas ini. Namun kali ini, Yesuan sudah siap. Ia segera mengangkat tangannya dan memerintahkan siapkan teknik rahasia leluhur. 100 ahli binatang memperagakan seni rahasia atavisme di saat yang sama, dan 300 harimau bertaring pedang meraung serempak, darah leluhur mereka mendidih. Meskipun 100 ahli binatang ini mempraktikkan seni atavisme, bakat mereka tidaklah unggul dan tingkat praktik mereka secara keseluruhan tidaklah tinggi. Mereka hanya mempraktikkan 2 atau 3 tingkat seni dan hanya dapat merangsang garis keturunan atavisme pada harimau bertaring pedang. Darah leluhur Yesuan dan 300 harimau bertaring pedang lainnya mendidih. Dengan tangan kirinya, dia mencubit segel dan melakukan versi lengkap dari teknik rahasia leluhur transformasi Raja Harimau. Mengaum, 300 ekor harimau bertaring pedang meraung ke langit, tubuh mereka tiba-tiba membesar, gigi pedang dan cakar mereka menjadi lebih tajam, dan belang-belang harimau di tubuh mereka menjadi lebih agung dan jahat. Mengaum, sang penguasa binatang segera melepaskan rantai pada harimau bertaring pedang itu, lalu 300 harimau bertaring pedang itu meraung dan menerkam monster-monster pasukan setan langit, mulai saling menggigit. Setelah 300 harimau bertaring pedang itu ditingkatkan melalui transformasi Raja Harimau, kekuatan tempur mereka tampaknya tidak lebih lemah daripada binatang buas dari pasukan setan langit, dan mereka sepenuhnya menahan dampak dari binatang buas itu. Pada saat yang sama, kavaleri yang dipimpin Hang Zhan telah menyerbu ke belakang tentara Tianyao dan membasmi mereka semua dalam satu serangan. Formasi tentara Ibel Surgawi runtuh seketika. Tentara Long Yuan memanfaatkan situasi untuk mengejar dan membasmi mereka. Melihat situasi sudah stabil, Yesuan menghunus pedangnya dan menyerbu ke dalam pasukan Ibel Surgawi. Bersama Lei Qiu, dia mulai membasmi mereka, memicu badai berdarah. Seni jiwa Kaisar 9 Surga mulai beroperasi, dan energi spiritual yang luar biasa melonjak masuk, semuanya berubah menjadi esensi sejati murni dan mengalir ke lautan Qi.
Tingkat kultivasi Yesuan meningkat dengan mantap selama pembasmian itu, dari awal tingkat ke-8 alam Wuzong, ke tengah tingkat ke-8 alam Wuzong, hingga akhir tingkat ke-8 alam Wuzong. Dalam sekejap mata, Yesuan berhasil menembus tingkat kultivasinya dan memasuki alam sekte bela diri tingkat 9. Saat kekuatan spiritual dahsyat yang menembus tingkat kultivasi menyapu, pasukan Ibel Surgawi benar-benar ketakutan dan mulai dikalahkan. Melihat situasi yang tidak baik, Jenderal Serigala Setan Langit Kuiman berteriak mundur. Tentara Long Yuan kembali dengan kemenangan dan segera merawat yang terluka. Serangan ini merupakan kemenangan besar. Jika mereka tidak khawatir bahwa Raja Ibel Fatian telah mengatur penyergapan, mereka bahkan dapat mengejar mereka sampai ke ujung jalan dan memusnahkan pasukan Ibel ini. Hang Zan dengan gembira kembali ke atas tembok kota dan melaporkan dengan lantang Hang Zan telah menyelesaikan misinya dan memenangkan pertempuran. Dia memotong 300 kepala Ibel Langit. Jasa pertama dari pertempuran ini harus diberikan kepada Mayor Jenderal. Saya mengucapkan selamat kepada Jenderal. Selamat kepada Mayor Jenderal. Selamat kepada Sang Jenderal. Selamat kepada Sang Mayor Jenderal. Yesuan berjalan perlahan ke atas tembok kota dan segera bertemu dengan tatapan tajam para jenderal yang hadir. Bagi orang militer, hal yang paling penting adalah kekuatan dan prestasi militer. Dalam pertempuran ini, Yesuan menunjukkan keduanya, dan tentu saja mendapat rasa hormat dari semua jenderal tentara Long Yuan. Hanya satu orang di kubu ahli strategi yang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Orang ini tentu saja adalah Wen Renche. Awalnya, dia hanya mengira bahwa Yesuan datang dari Istana Jenderal Ilahi untuk mendapatkan pahala militer. Dia telah melihat terlalu banyak pangeran dan putra seperti ini, dan kebanyakan dari mereka tidak berguna. Bahkan beberapa yang berbudi luhur pun hanya bodoh ketika mereka pergi berperang. Formasi pertempuran dan kompetisi bela diri adalah dua hal yang sangat berbeda. Bahkan jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, seseorang masih dapat dibacok sampai mati di medan perang. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berani bertarung di medan perang adalah orang yang lemah. Awalnya Wen Renche berpikir bahwa dia bisa mendapatkan ketenaran dari Tuan Muda dari Mansion Jenderal Ilahi kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan menunjukkan kekuatan besarnya dalam satu pertempuran. Bahkan Panglima Utama Hang Zan mengatakan bahwa dialah orang pertama yang memperoleh jasa terbesar, dan itu jelas tidak salah. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa Tuan Muda dari Rumah Jenderal Ilahi ini benar-benar menembus level kultivasinya di medan perang. Tekanan spiritual dari terobosan itu begitu jelas sehingga orang dapat dengan jelas merasakannya bahkan jika seseorang berdiri di atas tembok kota. Para prajurit di angkatan bersenjata adalah orang-orang yang paling jujur. Dan mereka menepati perkataannya. Terlebih lagi, banyak jenderal yang hadir sudah lama tidak senang dengan Wen Renche, orang yang suka berdebat ini. Bahkan jika Yesuan tidak menyebutkan taruhan itu, beberapa jenderal mengambil inisiatif untuk mengemukakannya. Wen Rens, jenderal muda telah kembali dengan kemenangan besar, haruskah kita memenuhi taruhan sebelumnya? Wajah Wen Renche langsung berubah menjadi hijau. Dia ditahan dan dilucuti pakaiannya oleh beberapa jenderal, dan hendak digantung dengan sebuah tanda dan dilemparkan ke kota untuk jalan-jalan. Kalian, Wen Renche menunjuk ke arah para jenderal itu, gemetar karena marah. Sebagai seorang ahli strategi, tingkat kultivasinya tidak tinggi dan dia mempelajari beberapa teknik rahasia, tetapi dia tidak sebanding dengan para jenderal tersebut dan bahkan tidak dapat melawan. Akhirnya, dia hanya bisa meminta bantuan Qin Tai-a sambil berteriak jenderal. Jenderal! Seorang prajurit yang menangkapnya berteriak, seorang pria setinggi 7 kaki harus menepati janjinya bahkan jika dia mati. Kamu meminta bantuan jenderal sekarang, yang sama saja dengan menempatkan jenderal dalam posisi yang sulit. Apakah kamu pikir jenderal akan membantumu atau tidak? Bahkan jika jenderal melindungimu, apakah kamu masih memiliki kredibilitas di ketentaraan? Qin Tai-a mengangkat tangannya untuk menenangkan keadaan, tetapi pada saat itu, teriakan dan kutukan jenderal Serigala Ibel Surgawi terdengar dari bawah lagi. Setelah jenderal Serigala Setan Langit dikalahkan dalam serangan itu, ia mengumpulkan kembali 3.000 prajurit Setan Langit dan kembali mengangkat kapak perang baja hitam dan berteriak di kaki kota. Hai semut-semut dari ras manusia, jika kalian punya nyali, tantang aku dalam duel. Jangan bersembunyi di kota seperti kura-kura. Mengapa kamu ada di sini lagi? Sekelompok pria bersenjata bergegas berjalan ke benteng, melihat ke bawah, dan melihat bahwa itu memang Jenderal Serigala Setan Langit Kuimen yang luar biasa kuat. Hang Zan berdiri di atas tembok kota dan mengejek Jenderal Serigala Ibel Langit di bawahnya. Hei! Aku bilang, Ibel Langit, kau berani kembali setelah kalah, tidak bisakah kau kalah? Omong kosong. Kau, makhluk rendahan, kalah lebih dulu, jadi ini hanya seri. Kalau kau punya nyali, tantang aku berduel, dasar semut. Kuimen menatap Hang Zan dengan tajam.
Kalau saja tidak ada tembok kota di antara mereka, dia pasti akan bergegas maju untuk bertarung. Hang Zhan berbalik dan membungkuk pada Qin Taiya, meminta perintah jenderal, karena orang ini ingin bertarung, biarkan aku melawannya. Di dunia ini, biasanya ada 3 cara bagi 2 pasukan untuk saling berhadapan. Tipe pertama adalah pertarungan antar jenderal, yaitu pertarungan 1 lawan 1 antara jenderal. Tipe kedua adalah menyerang, yang berarti kedua belah pihak membentuk formasi pertempuran dan menyerang ke depan. Jenis yang terakhir adalah pertempuran berdarah, yaitu pertarungan sampai mati tanpa ada aturan apapun, dan juga merupakan pertempuran yang paling banyak memakan korban. Ketika Ye Xuan mendengar para jenderal menyebutkan ketiga metode ini, dia merasa sedikit aneh, terutama para jenderal yang bertarung. Namun bila dipikir-pikir lagi, melawan jenderal sebenarnya adalah cara berperang yang sangat normal. Semakin tinggi kekuatan militer di suatu dunia, semakin lazim pula metode ini digunakan. Seorang panglima militer tentu berharap meraih kemenangan sebesar-besarnya dengan korban sesedikit-sedikitnya. Di antara ketiga cara bertempur itu, melawan jenderal, menyerbu ke formasi tempur, dan pertempuran berdarah, jelaslah bahwa melawan jenderal merupakan cara yang paling sedikit memakan korban. Asal jenderal kita membasmi jenderal musuh dan tentara memanfaatkan situasi untuk mengejar dan membasminya, kita niscaya akan meraih kemenangan besar dengan korban yang seminimal mungkin. Oleh karena itu, selama jenderalnya sendiri dapat menang dalam duel, ini adalah cara kemenangan yang paling ingin dilihat oleh komandan militer. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang dapat menjamin kemenangan 100% dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, jenderal manapun yang berani tampil dalam duel harus yakin akan menang. Oleh karena itu, pertempuran antar jenderal menjadi bentuk konfrontasi yang sangat umum di Angkatan Darat. Menghadapi provokasi Jenderal Serigala Ibel Surgawi, Hang Zhan segera meminta untuk maju berperang. Qin Taiya melambaikan tangannya dan berkata, Jenderal Serigala Setan Langit ini besar dan kuat, jadi kau tidak akan diuntungkan dalam pertarungan. Biarkan aku pergi. Ye Xuan hanya membutuhkan energi sejati untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, jadi dia meminta untuk ikut berperang. Meskipun Ye Xuan tidak banyak mendengarkan Qin Taiya ketika dia berada di rumah Jenderal Ilahi, dia tahu pentingnya urusan militer dan nasional. Karena dia berada di tentara Long Yuan, dia harus mematuhi perintah Panglima tertinggi. Tanpa menunggu Qin Taiya membuat keputusan, seorang jenderal yang kuat berdiri di antara para jenderal dan meminta sebuah misi jenderal muda, tubuhmu sangat rapuh. Biarkan aku yang membasmimu. Aku Zhou Keqiong, dan aku memiliki kekuatan 10.000 pound dengan 1 tangan. Aku mohon untuk melawan binatang buas ini. Zhou Keqiong adalah seorang letnan jenderal dari tentara Long Yuan. Dia belum diberi gelar Jenderal Serigala Surgawi, jadi dia ingin pamer. Qin Taiya mengulurkan tangan dan menepuk bahu Zhou Keqiong dengan kekuatan besar, seolah mencoba mengujinya. Zhou Keqiong berdiri tegap, memukul dadanya, dan berteriak dengan suara yang dalam, Jenderal, izinkan saya turun dan membasmi ibel ini. Setelah Qin Taiya mencobanya, dia merasa bahwa dia memang bisa bertarung, jadi dia setuju dan berkata, kalau begitu pergilah. Aku patuh pada perintahmu. Wajah Zhou Keqiong langsung menunjukkan ekspresi gembira. Dia menggerakkan kedua kaki gajahnya dan berlari menuruni tembok kota Bang 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 untuk melawan Kuiman. Zhou Keqiong memimpin 3.000 prajurit berkuda untuk menyerbu medan perang, lalu mengayunkan pedang lebar 9 cincinnya, mengarahkannya ke arah Kuiman, dan berteriak, ayo. Orang menyebalkan ibel surgawi, datang dan ambil pedangku. Setelah berkata demikian, dia menendang perut kuda itu dan menyerbu ke depan. Dasar semut hina, kau cari mati. Kuiman mendengus dingin, mengayunkan kapak perang baja hitam, menghantam pantat binatang buas Suanni yang sedang duduk, dan menyerbu ke depan. Ah, minum. Kedua pendekar itu, yang sekuat beruang, meraung dan menyerang satu sama lain, melepaskan semangat bela diri mereka dan mengayunkan senjata mereka untuk menebas dengan sekuat tenaga. Wah, pedang lebar dan kapak perang bertabrakan, menimbulkan suara keras. Sebuah celah tertinggal di pedang lebar 9 cincin milik Zhou Keqiong. Kedua belah pihak berpisah begitu mereka bersendewa, bergegas maju 100 kaki, menghentikan tunggangan mereka, berbalik dan menyerang lagi. Derap kaki kuda membuat debu di tanah beterbangan. Kedua belah pihak saling bertabrakan lagi, pedang dan kapak beradu, dan suara keras meledak lagi. Wah, kedua belah pihak adalah prajurit yang berbadan kekar, dan kekuatan mereka begitu besar sehingga tunggangan mereka pun kesulitan menahan tekanan. Setelah 3 kali bentrokan berturut-turut, Jenderal Serigala Ibel Langit Kuiman meraung dan melepaskan kekuatan darah Ibel Langit kuno. Dengan ledakan kapaknya, dia menghempaskan pedang lebar 9 cincin milik Zhou Keqiong, lalu mengangkat kapaknya dan memotong lengan kanan Zhou Keqiong. Oh, Zhou Keqiong melolong menyedihkan, menepuk punggung kudanya, dan melarikan diri menuju gerbang kota. Melihat ini,
Jenderal Hang Zhan dan jenderal lainnya segera keluar untuk mendukung dan menyelamatkan Zhou Kexiong. Meskipun pria itu berhasil diselamatkan, seluruh lengan kanannya terpotong di bagian akar. Petugas medis militer dengan cepat menggunakan obat ajaib untuk menghentikan pendarahan dan menyelamatkan hidupnya. Lengan kanannya telah jatuh ke tangan Jenderal Serigala Ibel Surgawi Kuiman. Setelah memenangkan duel, Kuiman menjadi semakin sombong. Dia mengangkat lengan Zhou Kexiong dan memamerkan kekuatannya di gerbang Qintai. Dasar kura-kura tua, lihatlah orang-orang tak berguna di bawahmu ini. Aku telah memotong lengan mereka. Turunlah dan ambil mereka jika kau punya nyali. Jenderal, lepaskan aku. Jenderal, lepaskan aku. Semua jenderal sangat marah dan ingin diperintahkan untuk turun berperang melawan Kuiman. Meski kalah dalam pertarungan, ekspresi Qintai tidak banyak berubah. Kita telah bertempur dengan kerajaan Ibel Surgawi kuno selama 300 tahun, dan telah bertempur setidaknya 8.000 kali. Menang atau kalah dalam satu atau dua pertempuran bukanlah apa-apa. Bukan hanya Hang Zhan dan yang lainnya yang ingin bertarung, bahkan Pei Sanyu pun berdesakan di depan Qintai dan meminta untuk bertarung. Mou juga meremas ke depan dan berteriak dengan penuh semangat, Tuan Jenderal, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku ingin menghancurkan orang menyebalkan ini sampai mati. Pei Sanyu melihat bahwa Mou juga ingin bertarung, dan tiba-tiba punya ide. Dia menarik Mou ke depan Qintai dan berkata, Jenderal, ini saudara yang dibawa oleh jenderal muda. Dia orang yang pemberani. Lepaskan dia. Semua jenderal yang hadir ingin melawan sendiri, tetapi tiba-tiba seseorang merekomendasikan orang lain, yang membuatnya menonjol. Kemudian, semua jenderal menoleh ke arah Mou, mereka sedikit terkejut saat melihat bahwa dia adalah seorang pria besar dengan perawakan kekar, karena Mou terlihat terlalu kuat, dan hanya ada beberapa orang sebesar dia di pasukan Long Yuan. Dikelilingi oleh begitu banyak orang, Mou tiba-tiba merasa sedikit gugup. Tepatnya, dia pernah ditangkap oleh klan Setan Langit sebagai budak saat dia berusia 10 tahun. Setelah diselamatkan oleh tentara Long Yuan, dia tidak pernah mengalami kejadian besar apapun. Ditatap oleh begitu banyak jenderal saat ini, dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi pada saat yang sama dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertarung. Mou dibawa keluar dari rumah Jenderal Dewa oleh Ye Xuan. Qintai pernah melihatnya sebelumnya dan bertanya, apakah kamu berani bertarung? Berani. Mou segera menjawab sambil mengepalkan tangan. Tetapi apakah kau bisa bertarung atau tidak, itu bukan urusanku. Kau harus bertanya pada tuan mudamu. Qintai tersenyum santai. Ketika Mou mendengar ini, dia segera berbalik dan menatap Ye Xuan, wajahnya penuh dengan keinginan tuan. Ye Xuan membawanya ke sini karena dia ingin memenuhi keinginannya untuk pergi ke medan perang dan membasmi Ibel Surgawi, jadi dia mengangkat tangannya dan berkata, kalau begitu, silakan. Ya, Mou langsung menjadi bersemangat. Mendengar ini, Pei Sanyu segera menyerahkan palu pengguncang langit miliknya ke tangan Mou dan berkata, Saudara Mou, palu pengguncang langit ini sudah bersamaku selama puluhan tahun. Aku meminjamkannya kepadamu hari ini. Ambil tungganganku juga, gunakan untuk mencabik-cabik Ibel langit terkutuk ini. Mou mengangguk dengan serius, membawa palu pengguncang langit dan berjalan menuruni tembok kota. Namun, saya menemui beberapa masalah saat menunggang kuda. Orang ini tidak hanya besar dan kuat, tetapi juga beratnya jauh lebih berat daripada orang-orang dengan ukuran yang sama. Selain itu, dia tidak pandai menunggang kuda, dan dia menekan tunggangan Pei Sanyu dengan sangat keras hingga kudanya menjerit. Akhirnya, sebagai upaya terakhir, Mou berjalan keluar gerbang kota dengan berjalan kaki untuk melawan Kuimen. Kuimen duduk di punggung binatang buas Suani, mengarahkan kapak perang baja hitamnya ke Mou, dan mengejeknya dengan nada merendahkan, ini dia orang lain dengan tubuh penuh daging yang tidak berguna. Apa gunanya punya begitu banyak daging? Kau sangat rapuh. Ini adalah pertama kalinya Mou menghadapi Ibel Surgawi di pasukan. Matanya tiba-tiba memerah dan dia berteriak, Ibu, aku akan membalaskan dendammu hari ini dan membasmi semua binatang buas dari klan Ibel Surgawi ini. Setelah meraung, dia mengayunkan palu pengguncang langit dan menyerbu maju. Kuiman memukul binatang Suani dengan kapak perangnya dan menyerbu maju dengan raungan yang sama. Karena Mou tidak memiliki tunggangan, kedua belah pihak saling menyerang dan bertarung dari jarak dekat. Palu dan kapak saling beradu, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Setiap kali Mou memukul dengan palunya, sebuah lubang besar tercipta di tanah. Kekuatan Kuiman juga mengerikan, dan saat mereka bertarung, bunyinya seperti lonceng besar, membuat kepala orang berdengung. Kedua belah pihak saling serang secara langsung, dan yang pertama menderita bukanlah mereka berdua, melainkan binatang buas Suani. Palunya dan kapaknya beradu setiap kali mendapat pukulan yang kuat, membuat binatang Suani yang duduk di bawah Kuiman menjerit kesakitan, dan akhirnya terjatuh ke tanah sambil menjerit melengking.
Binatang buas Suani jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari semua lubangnya. Kedua belah pihak berdiri di tanah dan terus bertarung, yang menjadi semakin intens. Ketika Kui Men melihat tunggangannya berdarah dari ketujuh lubang, dia langsung menjadi marah, dan darah ibel langit kuno meletus. Dia mengayunkan kapaknya puluhan kali, dan bayangan kapak beterbangan kemana-mana, mengejutkan Mo Wu dan memaksanya mundur berkali-kali. Mo Wu tidak mau kalah. Dia tidak menghindar atau menghindar. Dia menukar luka dengan luka dan mengayunkan palu pengguncang langit untuk melawan. Setelah kedua belah pihak bertarung selama 300 ronde, Mo Wu menjadi semakin ganas, seperti binatang buas yang keluar dari sangkar. Sebaliknya, setelah Kui Man menghabiskan kekuatan darah ibel surgawi kuno, ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan kapak perangnya terlempar oleh palu Mo Wu. Kui Man segera melihat kesempatan itu, dan saat kapak perang itu terlempar, ia menerkam Mo Wu, memeluknya dan mulai melawannya. Dalam pertarungan jarak dekat, palu petir tidak bisa digunakan. Mo Wu pun membuang palu petir itu begitu saja, meraung, mencengkeram pinggang lawan dengan kedua tangan, mengayunkannya ke atas, membantingnya keras ke tanah, lalu menungganginya, mengayunkan tinjunya, menghantam kepala lawan, dan menghantamkan pukulannya ke tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Puluhan ribu pon kekuatan menghantam kepala Kui Man dan kemudian menyebar ke tanah, menyebabkan tanah bergetar hebat. Setelah bertarung selama 300 ronde, Kui Man kelelahan, tetapi tubuh roh raksasa Mo Wu meledak dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat, menghancurkan kepala lawannya dengan pukulan demi pukulan. Kui Man berjuang beberapa kali pada awalnya, tetapi setelah dipukul ratusan kali, kakinya menendang dan terlihat jelas bahwa dia telah mati. Ketika pasukan ibel surgawi melihat panglima mereka terbasmi, mereka langsung menyerbu ke depan sambil meraung marah. Ketika para prajurit kavaleri yang menyerbu perkemahan Mo Wu melihat pasukan ibel surgawi beraksi, mereka segera melancarkan serangan dan membasmi pasukan ibel surgawi bagaikan banjir bandang. Setelah Mo Wu membasmi Kui Men, dia melihat 3.000 pasukan ibel surgawi menyerbu. Dia segera meraih palu pengguncang langit di sampingnya, meraung dan menyerbu ke arah pasukan ibel surgawi, memulai pembantaian. Dengan satu palu, dia menghancurkan semua ibel surgawi yang menyerbu ke arahnya. Duel antara jenderal adalah pertarungan satu lawan satu, tetapi dalam banyak kasus, itu akan berubah menjadi pertempuran berdarah antara kedua belah pihak. Ini pula alasannya mengapa pasukan kavaleri dibutuhkan untuk menyerbu perkemahan musuh. Ketika pasukan ibel surgawi menyerbu maju, Qin Taya segera memerintahkan agar gerbang kota dibuka, dan lebih banyak lagi kavaleri Long Yuan bergegas keluar untuk mengejar dan membasmi 3.000 ibel surgawi. Selama setan-setan surgawi ini tidak melarikan diri, basmi mereka semua. Ye Xuan juga melompat dan terbang turun dari atas tembok kota, membasmi dan menerobos masuk ke dalam kelompok setan surgawi, menciptakan badai berdarah. Saat seni jiwa kaisar dioperasikan, esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke Laut Qi, mengkonsolidasikan dasar kultivasi sambil mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah pembasmian massal, bunyi klakson mundur pasukan ibel surgawi tiba-tiba terdengar di kejauhan. Ketika 3.000 setan surgawi mendengar bunyi trompet, mereka segera mundur. Tentara Long Yuan mengejar dari jarak jauh dan memotong lebih dari 1.000 kepala ibel surgawi sebelum kembali ke kota Wangbei. Ya, dia pria sejati. Seperti yang diharapkan dari seorang tuan muda yang dilatih oleh seorang mayor jenderal, dia memiliki sikap seperti seorang jenderal hebat. Para prajurit di ketentaraan sangat menghormati rekan-rekan mereka yang cakap. Adegan di mana Mo Wu menjepit jenderal musuh ke tanah dan memukulinya hingga mati begitu menggetarkan. Oleh karena itu, begitu Mo Wu kembali ke kota, semua jenderal mengelilinginya, menepuk pundaknya dan menyentuh dadanya, dan semuanya memujinya. Setelah Hang Zhan membersihkan medan perang, dia melaporkan hasil pertempuran tersebut kepada Qin Taya kali ini. Pasukan kita memperoleh kemenangan besar, memotong 1.300 setan surgawi. Kalian semua telah melakukan pekerjaan yang hebat. Saudara-saudara yang tidak perlu berganti penjaga malam ini, mari kita minum bersama. Qin Taya sangat senang dan mempersilakan mereka untuk merayakannya. Para jenderal langsung bersorak kegirangan jenderal, Anda bijak dan berani. Pasukan Long Yuan akan memenangkan setiap pertempuran. Ketika Hang Zhan mendengar bahwa Ye Xuan dapat membantu, dia bertanya-tanya apakah mayor jenderal muda di depannya ini juga menguasai ilmu kedokteran. Aku telah mempelajari alkimia selama beberapa hari. Ye Xuan menjawab dengan santai. Keduanya segera tiba di kantor medis militer. Petugas medis militer telah menghentikan pendarahan di lengan Zhou Kexiong. Nyawanya terselamatkan, tetapi akan sedikit merepotkan untuk menyambung kembali lengannya. Bisa disambungkan, tapi saya khawatir tidak akan banyak gunanya setelah disambungkan, kata dokter militer itu tanpa daya. Biar aku saja. Ye Xuan telah menggunakan api dewa untuk memurnikan tulang guna menyembuhkan kaki Fang Qiangqiao sebelumnya, jadi menyambungkan lengan jauh lebih mudah, dan dia pun menyambungkan lengan Zhou Kexiong dalam waktu singkat. Hang Zhan menonton dari samping,
matanya terbuka lebar, berpikir apakah ini level mempelajari dan Dao hanya beberapa hari. Ketika dia keluar dari kantor dokter militer, dia hendak bertemu sekelompok jenderal yang tertawa dan menarik kemeja Wen Renche dan mendorongnya ke jalan untuk diarak-arak. Kau, Wen Renche sangat malu dan marah sehingga dia menunjuk ke arah sekelompok jenderal dan menggertakkan giginya dengan kebencian. Ketika dia berbalik, dia melihat Ye Xuan dan Hang San. Rasa malu dan marah memenuhi matanya dan dia berbalik dan melarikan diri. Melihat bahwa dia telah kehilangan muka, Ye Xuan tidak bertindak ekstrim dan tidak benar-benar membuatnya berlari terbuka di kota selama 3 hari dengan tanda di kepalanya. Dia membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Senja, embun malam sedikit dingin. Malam hari di Longyuanzhou sangat sunyi. Pada zaman dahulu, tempat ini pernah kaya, tetapi karena perang besar, Gunung Void Divine hancur, menyebabkan seluruh daratan Longyuanzhou menjadi tidak dapat dihuni. Setelah puluhan juta tahun, daratan ini berangsur-angsur hidup, tetapi masih tandus. Wah, raungan serigala bergema di Dragonbone Wasteland, membuat orang-orang merasa dingin di hati mereka. Di tengah malam, tiba-tiba terdengar teriakan dan lolongan di luar kota Wangbei, begitu pula geraman serigala liar. Lebih dari selusin penduduk pegunungan yang menderita melarikan diri ke kaki kota, berteriak minta tolong. Sekelompok serigala liar mengejarnya, menggigit kaki penduduk desa pegunungan dan menyeretnya kembali. Pada malam yang sepi seperti itu, jika Anda diseret ke dalam kawanan serigala oleh serigala liar, Anda akan langsung tercabik-cabik menjadi tumpukan tulang dalam sekejap. Tepat pada saat ini, 3 anak panah tajam ditembakkan dari atas tembok kota, menewaskan 3 serigala liar yang menyeret orang-orang gunung. Kemudian hujan anak panah pun menyusul, kelompok-kelompok anak panah menancap di tanah, memaksa serigala-serigala itu mundur. Lebih dari selusin orang gunung yang diselamatkan berlutut di depan gerbang kota dan berteriak memohon belas kasihan. Namun, gerbang kota Wangbei bagaikan gerbang yang dingin dan kejam menuju surga dan bumi. Begitu dinginnya sehingga tidak ada respons sama sekali, dan tidak ada suara manusia di atas kota. Orang-orang pegunungan ini terus menangis dan mengemis di kaki kota sepanjang malam. Akan tetapi, gerbang kota baru dibuka pada waktu fajar. Seorang prajurit muda yang sedang berjaga malam merasa kasihan dengan situasi tersebut dan ingin berlari untuk memberitahu komandan yang menjaga kota tadi malam, tetapi dihentikan oleh prajurit tua itu. Prajurit muda ini baru berusia 14 atau 15 tahun dan ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti itu. Paman, kau tidak mengizinkanku pergi dan memberitahu jenderal tadi malam, tetapi orang-orang pegunungan di sana sangat menyedihkan, tidak bisakah kau membuka gerbang kota dan membiarkan mereka masuk? Prajurit tua itu menatap bulan sabit matahari merah di timur dan berkata, pada malam hari, bahkan Raja Surga tidak dapat membuka gerbang kota tanpa perintah komandan. Kau bodoh sekali. Tahukah kau dari mana orang-orang gunung di bawah ini berasal? Bagaimana jika mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh klan setan langit? Jika kau membuka gerbang kota, kau akan mati. Tidak mungkin. Kurasa mereka semua manusia. Prajurit itu menggaruk kepalanya karena bingung. Jangan berpikir bahwa hanya karena mereka manusia, mereka sepikiran dengan kita. Ada banyak pengkhianat. Ada banyak manusia di pasukan Ibel Surgawi yang bertugas sebagai penasihat militer. Beberapa dari mereka telah berlutut begitu lama sehingga lutut mereka tertekuk dan mereka tidak pernah bisa berdiri. Prajurit tua itu mengambil segenggam tembakau dari tasnya dan menempelkannya ke hidungnya untuk mengendusnya, untuk menghilangkan rasa kantuknya dari jaga malam. Lalu saya melihat orang-orang gunung di sana dalam kondisi yang cukup buruk. Mungkin mereka sudah kelaparan selama beberapa hari. Tidak bisakah kita menaruh makanan di sana? Tanya prajurit itu lagi. Prajurit tua itu menunjuk dengan santai dan berkata, kami menembak beberapa serigala tadi malam. Mereka masih terpaku di tanah. Jika mereka benar-benar lapar, mereka akan memakan diri mereka sendiri. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tibalah saatnya pergantian shift. Kapten yang mengawal kota itu memanjat ke atas tembok kota, melirik ke arah orang-orang gunung di bawah, dan berteriak keras keluar dan jawab. Beberapa orang pegunungan segera berdiri dan membungkuk, Jenderal, Jenderal. Kami telah diburu oleh Ibel Surgawi selama 3 hari. Tolong izinkan kami masuk ke kota. Dari mana asalmu? Tanya kapten yang menjaga kota. Kami berasal dari Feixue Ridge di selatan. Pasukan Ibel Surgawi menyerbu desa pegunungan kami dan membasmi semua orang tua dan anak-anak, serta membawa orang dewasa sebagai budak. Seorang penduduk desa pegunungan segera menjawab. Setelah meminta klarifikasi, kapten yang menjaga kota mengirim tim penjaga untuk memeriksa orang-orang gunung ini. Setelah memastikan tidak ada masalah, mereka membawa mereka ke kota dan menjaga mereka. Pada saat yang sama, mereka melapor dan membiarkan mereka pergi, dan pengawal rahasia Night Owl mengambil alih. Kota Wangbei dipertahankan dengan baik,
dan korban dari tentara Tianyao akan sangat besar jika mereka menyerang dengan ganas. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, tentara Tianyao akan mencoba segala cara untuk memaksa tentara Long Yuan keluar dari kota untuk pertempuran yang menentukan. Menyerang desa-desa dan kota-kota manusia, membantai warga sipil, membakar lahan pertanian dan mencemari sumber air adalah metode-metode yang umum. Setelah pengawal rahasia Night Owl mengambil alih, dia bertanya tentang apa yang terjadi, merangkum informasi intelijen, dan menyerahkannya kepada Qintaya. Biasanya, selusin orang gunung yang melarikan diri ke kota Wangbei hanyalah masalah sepele dan tidak akan dilaporkan kepada Panglima tertinggi. Tetapi karena pengawal rahasia Night Owl melapor pada Qintaya, berarti masalah ini tidak sederhana. Siang harinya, Qintaya buru-buru memanggil semua jenderal untuk membahas masalah tersebut. Ye Xuan sedang minum dan mengobrol dengan Fang Qiangqiao dan Hang Zhan, dan mereka pergi ke sana bersama setelah menerima berita itu. Ketika dia tiba di kantor urusan militer, Ye Xuan dihentikan oleh para penjaga. Fang Qiangqiao masuk terlebih dahulu, dan baru setelah menerima perintah Qintaya, Ye Xuan dapat memasuki kantor urusan militer. Huo Jiping pertama kali menceritakan kejadian tersebut. Ternyata sekitar selusin orang gunung telah melarikan diri dari kandang budak klan Setan Langit. Klan Setan Langit terbiasa memperbudak suku lain, jadi tidak mengherankan jika satu atau dua budak lolos dari pagar mereka. Akan tetapi, ketika pasukan rahasia Night Owl menanyai orang-orang gunung tersebut tentang apa yang telah mereka lakukan di kandang budak, mereka menemukan hal yang berbeda. Biasanya, klan Setan Langit memperbudak para budak terutama untuk membangun patung raksasa Raja Setan Mayat Hidup. Namun kali ini sedikit berbeda. Puluhan orang gunung yang berhasil lolos kali ini mengatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab memberi makan monster-monster di Feixue Ridge. 3 hari yang lalu, monster di pagar itu menjadi gila dan menyebabkan kekacauan, sehingga orang-orang gunung ini dapat memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa dari mereka pernah ke kota Wangbei, jadi mereka melarikan diri jauh-jauh ke sini. Pasukan Ibel Surgawi awalnya punya kebiasaan menjinakkan monster untuk pertempuran, jadi memberi makan monster bukanlah hal yang mengejutkan, tetapi informasi bahwa monster menjadi gila agak menarik perhatian. Dikombinasikan dengan informasi intelijen yang dikumpulkan oleh pengawal rahasia Night Owl dan monster-monster gila di pasukan Setan Langit selama penyerangan sebelumnya, disimpulkan bahwa klan Setan Langit kemungkinan sedang memurnikan obat-obatan untuk monster-monster ganas di Feixue Ridge. Menurut cerita para penghuni gunung yang melarikan diri, ada 3.000 budak manusia di Feixue Ridge, 700 hingga 800 budak dari suku lain, dan lebih dari 10.000 monster yang mereka budidayakan. Jika sejumlah besar monster dilepaskan ke medan perang, itu akan menjadi ancaman besar bagi tentara Long Yuan. Setelah mendengar ini, semua jenderal tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Meskipun lebih dari 10.000 monster itu tampaknya lebih sedikit jumlahnya daripada 100.000 prajurit tentara Long Yuan, monster-monster yang ganas itu tidak takut hidup atau mati dan tidak mengenal rasa sakit. Begitu perang besar meletus, sejumlah besar monster yang ganas itu menyerbu ke medan perang, dan formasi itu akan langsung hancur, menimbulkan ancaman besar. Jenderal, biarkan aku mengambil batalion kavaleri. Hang Zhan segera berdiri dan meminta perintah. Dengan 3.000 budak, jumlah pasukan Setan Langit di Bukit Feixue paling banyak 1.000. Aku akan memimpin 1.000 kavaleri untuk menyerbu Bukit Feixue dan menyelamatkan para budak. Aku bisa kembali dalam 1 hari dan 1 malam. Ada banyak jenderal yang ingin maju berperang, tetapi sedikit yang berani memperjuangkannya. Karena Feixue Ridge berjarak 300 mil dari kota Wangbei, serangan mendadak harus dilakukan dengan cepat. Batalion armor berat dan batalion penembak jitu tidak cocok. Hanya batalion kavaleri yang cocok untuk misi serangan mendadak semacam ini. Qintaya merenung sejenak dan bertanya, apakah Anda punya permintaan lain untuk penyerbuan ini? Hang Zhan berpikir sejenak dan berkata, karena Feixue Ridge sedang melatih dan membesarkan monster, dan Mayor Jenderal cukup berpengetahuan tentang seni menjinakkan monster, saya harap Mayor Jenderal dapat menemani batalion kavaleri dalam perjalanan. Qintaya melirik Ye Xuan, dan Ye Xuan mengangguk dan berkata, oke. Rencana telah ditetapkan, dan batalion kavaleri berangkat segera setelah makan siang. 1.000 penunggang kuda meninggalkan kota Wangbei dan bergegas ke selatan untuk menyerang punggungan Feixue. Ye Xuan ada di dalam tim, jadi Mo Wu tentu saja harus mengikutinya. Hang Zhan memilih kuda perang tertinggi dari batalion kavaleri dan memberikannya kepada Mo Wu, memintanya untuk menungganginya. Setelah berlari hanya sekitar 10 mil atau lebih, kuda perang itu berlari semakin lambat dan tertinggal di belakang tim. Tidak peduli seberapa keras Mo Wu mencambuk kudanya, ia tidak dapat berlari lebih jauh. Dia tidak punya pilihan selain melompat dari kudanya, mengambilnya, dan mengejar tim tersebut. Maka terjadilah suatu pemandangan aneh. Batalion kavaleri itu penuh dengan orang-orang berkuda,
tetapi di belakang regu itu ada seorang kuda yang menunggangi seorang pria. Para prajurit batalion kavaleri menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, hampir jatuh dari kuda mereka. Ye Xuan sangat kesal sehingga ia melambat, tertinggal di belakang, dan berkata kepada orang besar itu, turunkan kudanya dan biarkan ia berlari sendiri. Kau hanya perlu mengikuti kami. Tetapi kudanya tidak bisa berlari lagi. Mo Wu berkata tanpa daya. Hang Zhan pun melambatkan langkahnya dan mendekat, sambil tersenyum berkata jika ia tidak bisa berlari lagi, biarkan saja. Jika ia kuda yang baik, ia akan kembali ke kota utara dengan sendirinya. Jika ia tidak mau kembali, biarkan saja ia kembali ke hutan. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan meminta seorang prajurit tua dari batalion kavaleri untuk mendekat, melepaskan pelana dari kuda perang, dan melepaskan kudanya. Kuda perang ini setia. Ia mengikuti tim sejauh puluhan mil. Akhirnya, ketika ia tidak bisa lagi berlari, ia berhenti di hutan belantara dan menyaksikan tim pergi sendirian. Senja, ketika batalion kavaleri tiba di kaki bukit Feixue, seorang pengawal rahasia burung hantu malam yang tiba lebih awal muncul dan menyerahkan peta topografi yang telah digambar kepada Hang Zhan. Setelah melihat dengan saksama dan mengidentifikasi rute, Hang Zhan memerintahkan serangan dan langsung menuju kamp tentara Tianyao di Feixue Ridge. Hang Zhan melaju di depan, kuku kudanya menghantam gerbang perkemahan tentara Ibel Langit, lalu menyerbu masuk sambil berteriak keras kemanapun pasukan manusia bergerak, siapapun yang berani memperbudak orang-orang kita akan dibasmi. Para prajurit kavaleri di belakangnya menyerbu ke dalam kamp. Sambil berteriak serempak kemanapun pasukan manusia berbaris, siapapun yang berani memperbudak orang-orang kita akan dibasmi. Untuk sesaat, teriakan dan jeritan pembasmian memenuhi langit. Pasukan setan langit terkejut dan mulai melakukan perlawanan, namun serbuan pasukan berkuda itu berada di luar kemampuan para prajurit pasukan setan langit yang tengah kalang kabut mencari senjata untuk melakukan perlawanan. Hang Zhan memimpin 1000 prajurit kavaleri untuk menyerang kamp, dan kepala-kepala terguling dimanapun mereka lewat. Melihat situasi yang tidak baik, pendeta Ibel segera berlari ke kandang budak, melepaskan para budak, melemparkan kutukan darah budak, dan berteriak dasar orang menyebalkan, bangun dan hentikan pasukan berkuda itu. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Budak itu langsung panik. Beberapa budak ini telah diperbudak oleh suku setan langit selama puluhan tahun dan telah terbiasa mematuhi perintah para pendeta setan langit. Mereka secara menangui buta mengambil tongkat dan batu, siap untuk bergegas keluar dan bertarung dengan pasukan berkuda manusia. Tepat pada saat ini, Ye Xuan melompat dan berdiri di totem setan langit tertinggi di pagar budak, berteriak keras pasukan ras manusia telah tiba, kami di sini untuk memberimu kebebasan. Angkat senjatamu, basmi setan langit dengan tanganmu sendiri, dan sambut kebebasan. Terlahir sebagai manusia, jangan pernah menjadi budak. Darah Mo Wu mendidih. Ia pernah diselamatkan oleh kavaleri besi Long Yuan dengan cara seperti ini sebelumnya. Ketika ia melihat pemandangan ini lagi, kenangan masa lalu kembali membanjiri pikirannya. Dia melompat ke dalam kandang budak, menghantam tanah dengan suara bang, dan meraung lahir sebagai manusia, tidak pernah menjadi budak. Kemudian dia meraih batu besar dan melemparkannya untuk menghancurkan pendeta Ibel itu hingga menjadi bubur. Beberapa budak di Feixue Ridge adalah orang-orang gunung yang baru saja ditangkap. Orang-orang gunung inilah yang pertama bereaksi dan berteriak, kami terlahir sebagai manusia, tidak pernah menjadi budak. Basmi binatang buas dari klan setan langit ini. Saat momentum tumbuh, semakin banyak budak yang terbangun, dan mereka semua meraih batu dan tongkat dan bergegas menuju para pendeta klan setan langit. Melihat situasi yang tidak baik, puluhan pendeta Ibel Langit segera mengaktifkan kutukan darah budak. Lingkaran tekanan spiritual melanda, dan sekelompok budak jatuh ke tanah sambil melolong kesakitan. Pada saat yang sama, pasukan Ibel Surgawi membuka kandang binatang dan melepaskan semua monster yang telah dipelihara. Mengaum, sekelompok monster meraung dan menyerbu keluar, menerkam kerumunan, dan menggigit siapa saja yang mereka lihat. Ye Xuan segera melepaskan bola guntur, mencubit tangan kirinya, dan melakukan teknik rahasia leluhur transformasi kunpeng. Bola guntur itu mengembangkan sayap keemasannya, terbang di atas kawanan monster itu, dan mengeluarkan raungan bak binatang buas kekaisaran. Melolong, monster-monster di Feixue Ridge ini baru saja dibiakkan dan memiliki kekuatan tempur rata-rata. Di bawah tekanan bola petir, mereka langsung gemetar dan mundur kembali ke kandang hewan karena takut. Mo Wu paling membenci para pendeta Ibel Surgawi, maka dari itu dia segera menyerbu ke dalam kelompok pendeta Ibel Surgawi, melambaikan tangannya, menangkap seorang pendeta Ibel Surgawi, dan menekannya hingga terjepit ke dinding, kemudian dia menyerbu ke depan dan menghancurkan semua pendeta Ibel Surgawi hingga menjadi pasta daging. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pertempuran berakhir. Pasukan kavaleri yang dipimpin Hang Zhan mencekik semua Ibel Surgawi di kamp tentara Ibel Surgawi sebelum datang ke kandang budak untuk menghibur orang-orang malang ini.
Apa kabar? Yesuan memeriksa orang-orang gunung yang diperbudak ini dan menjawab, tidak masalah, tetapi kutukan darah budak pada mereka mungkin tidak dapat dihilangkan. Tidak masalah untuk mengirim mereka kembali ke wilayah Dazhou untuk hidup. Untuk mencabut kutukan darah budak, dibutuhkan darah pendeta Ibel tingkat tinggi. Meskipun tentara Long Yuan dapat menemukan cara untuk menangkap pendeta setan langit tingkat tinggi, jumlah darahnya tidak terlalu banyak, dan ada lebih dari 3.000 budak di sini, dan bahkan lebih banyak budak telah diselamatkan sebelumnya. Oleh karena itu, para budak yang diselamatkan ini pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menghilangkan kutukan darah budaknya, dan hanya dapat dikirim untuk tinggal di tempat-tempat di mana mereka tidak akan bersendewa dengan setan surgawi. Bagaimana denganmu? Lebih dari 100 Jenderal Ibel Surgawi telah melarikan diri. Pasukan Ibel Surgawi seharusnya sudah ada di sini untuk membasmi kita segera. Kita harus segera pergi dari sini, jawab Hang San. Prajurit Ibel Langit sekarang bisa terbang, jadi jika dia ingin melarikan diri, akan sulit untuk menangkapnya. Adalah normal jika 1 atau 200 orang melarikan diri. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Hang San segera memberi perintah semuanya, dengarkan, kami di sini untuk menyelamatkan kalian, dan kalian bebas sekarang. Namun, pasukan Ibel Surgawi akan tiba di sini dalam 1 atau 2 jam. Jika kalian ingin hidup, pergilah bersama kami. Kalian akan aman saat kembali ke kota Wangbei. Ayo pergi sekarang, cepat. Ketika 3.000 budak yang telah mendapatkan kembali kebebasannya berpikir untuk melepaskan diri dari perbudakan klan Ibel Surgawi, mereka semua menggunakan sisa kekuatan mereka untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Mulai sekarang, kalian bukan lagi budak klan Ibel Surgawi, melainkan warga klan manusia. Hang San menyemangati orang-orang yang diselamatkan ini di depan gerbang kamp saat kalian sampai di kota Wangbei, kalian bisa mendapatkan lahan pertanian dan rumah yang hangat. Kalian tidak perlu lagi menahan dingin atau lapar. Larilah. Saat kita sampai di kota Wangbei, kita akan aman. Larilah. 3.000 orang yang diselamatkan mengalir keluar dari kamp Tianyao dan pergi bersama batalion kavaleri. Yesuan sedang mencari hal-hal yang berhubungan dengan pelatihan dan pemeliharaan binatang buas di kamp Tianyao. Ada menara mewah di kamp ini. Begitu Yesuan memasuki menara, dia melihat banyak buku dan dokumen di menara, seperti beberapa informasi tertulis tentang pelatihan dan pengembangbiakan monster. Yesuan berjalan mengelilingi menara dan dengan santai membolak-balik buku tentang pelatihan dan pemeliharaan monster. Karena merasa buku-buku itu tidak berguna baginya, ia menyingkirkannya. 2 pengawal rahasia Night Owl masuk dan bertanya dengan hormat, Tuan Muda, saya perlu membawa dokumen-dokumen ini kembali ke komandan. Yesuan mengangguk dan berkata, ambil semuanya. Setelah mendapat persetujuan, kedua pengawal rahasia Night Owl segera mengumpulkan buku-buku dan dokumen-dokumen. Yesuan terus berjalan di sekitar menara. Melihat situasi di dalam menara, dia selalu merasa ada yang salah, tetapi dia tidak dapat menemukan apa yang salah untuk sementara waktu. Setelah berkeliling, dia duduk di kursi dan menepuk-nepuk sandaran lengan kursi dengan tangannya. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya dan dia melihat ke bawah ke kursi di bawah pantatnya. Kursi ini sangat sesuai dengan kebudewa Anda. Namun, tubuh Ibel Surgawi lebih besar daripada tubuh manusia. Jika itu adalah kursi Ibel Surgawi, biasanya akan lebih besar daripada tubuh manusia, tetapi kursi ini pas untuknya. Dengan kata lain, kursi ini milik ras manusia. Tidak hanya itu, meja, bangku, dan semua perkakas di menara itu berukuran manusia. Jadi, orang-orang yang bekerja di menara ini pastilah manusia, bukan setan surgawi. Orang yang dapat bekerja di menara paling mewah di seluruh perkemahan ini haruslah seorang master binatang roh yang bertanggung jawab untuk melatih dan membesarkan monster. Dengan kata lain, ada seorang guru binatang roh manusia yang melatih dan membesarkan binatang Ibel untuk klan Ibel Surgawi. Cahaya dingin melintas di mata Yesuan. Namun, saat kami masuk ke kamp, kami tidak melihat satupun master binatang roh manusia. Sepertinya mereka telah melarikan diri. Setelah semua orang yang diselamatkan meninggalkan kamp, Hang San berteriak di luar Mayor Jenderal, saatnya bagi kami untuk pergi. Yesuan berdiri dan berjalan keluar menara, pergi bersama tim. Pengawal rahasia Night Owl bertanggung jawab untuk membersihkan kamp dan kemudian membakarnya. Tim meninggalkan Feixue Ridge dan segera menuju ke utara. Tentara Ibel Surgawi bisa saja mengejar kita kapan saja. Cepatlah dan lari, lari. Hang San menyemangati 3.000 orang malang itu dengan keras. Orang-orang malang yang baru saja diselamatkan ini tidak tahu berapa lama mereka telah diperbudak oleh klan Setan Langit, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat lagi berbicara dengan jelas. Seorang lelaki tua terhuyung-huyung dan berkata dengan suara serak, kita belum makan selama 2 hari. Bagaimana kita bisa punya tenaga untuk berjalan sejauh itu? Hang San menatap sekelompok orang kurus kering dan menyedihkan ini, menghela napas, lalu berteriak kepada pasukan kavalerinya,
ambil makanan kering dan air, lalu bagikan kepada orang-orang malang ini. Dengan harta simpanan yang ada, batalion kavaleri tidak kekurangan makanan. Namun bagi yang sudah lama tidak makan, tidak boleh memberikan terlalu banyak sekaligus, karena bisa jadi lambungnya tidak kuat menahannya. Semua prajurit kavaleri dari batalion kavaleri sudah berpengalaman. Mereka mendistribusikan air minum terlebih dahulu, kemudian mendistribusikan makanan kering yang bisa membuat mereka kenyang setengah. Begitu kalian tiba di kota Wangbei, di sana tidak hanya makanan, tetapi juga makanan lezat dari darat dan laut yang menunggu kalian. Kalian dapat makan sepuasnya. Lari, lari, teriak Hang Zhan lagi. Dengan janji makanan, orang-orang yang telah lama kelaparan ini akhirnya menyalakan naluri bertahan hidup mereka dan perlahan mulai berlari ke utara. Hang Zhan mengirim pengintai untuk berjaga terhadap musuh dalam jarak 30 mil. 3 jam kemudian, hari sudah malam. Tim tersebut menempuh jarak 60 mil dan masih jauh dari kota Wangbei. 3.000 orang yang baru saja diselamatkan ini tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dan harus bergegas kembali ke kota Wangbei semalaman demi keselamatan. Oleh karena itu, Hang Zhan tidak berniat berhenti untuk mendirikan kemah dan melanjutkan perjalanannya. Saat cahaya senja matahari terbenam perlahan tenggelam di cakrawala, seorang pengintai berlari kembali dan dengan cemas melaporkan pasukan setan langit telah muncul di barat laut. Mereka adalah kavaleri dan sangat cepat. Mereka mengejar kita dan akan segera menyusul. Hang Zhan mengangkat alisnya dan berteriak, percepat, percepat. Maju lebih cepat, dan saat kau mencapai kota Wangbei, tidak ada ibel surgawi yang bisa melukaimu lagi. Lari, lari. 3.000 orang yang baru saja diselamatkan merasakan bahaya yang datang, dan mereka semua berlari sekuat tenaga, tetapi kaki manusia tidak dapat lebih cepat dari kaki kuda. Tepat saat tim tiba di depan Ngarai Xingluo, sekelompok kavaleri setan langit muncul di arah barat laut. Semua orang melihatnya. Hang Zhan adalah orang pertama yang mengenali kavaleri ini, dan dia terkejut ini adalah kavaleri binatang tulang hantu dari Raja Ibel Fatian. Ye Xuan juga merasakan kekuatan kavaleri setan langit ini. Hanya melihat mereka dari jauh saja sudah membuatnya merasa tertekan. Cepat, percepat dan larilah melewati Ngarai Xingluo di depan, cepat. Hang Zhan segera berteriak dan mengumpulkan pasukan, bentuk formasi tempur. Batalion kavaleri, bentuk formasi tempur. Sebanyak 1.000 prajurit kavaleri dari batalion kavaleri segera berkumpul dan membentuk formasi tempur. Otang pembawa sial, kenapa malah Ghostbone Beast Rider? Hang Zhan menatap ke arah 3.000 orang malang yang panik, lalu ke arah para penunggang binatang tulang hantu yang muncul di barat laut, dengan sedikit kecemasan di matanya. Ini adalah pertama kalinya Ye Xuan melihat ekspresi ini di wajah Jenderal Serigala Langit dari batalion kavaleri, jadi dia bertanya, bisakah kamu bertarung? Hang Zhan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu kavaleri setan langit lainnya, kita dapat menggunakan keunggulan kecepatan kita untuk melawan mereka. Namun, sulit untuk melawan kavaleri binatang tulang hantu. Jika kita mundur sekarang, kita dapat mengurangi korban, tetapi orang-orang yang baru saja diselamatkan ini. Apakah kavaleri binatang tulang hantu begitu kuat? Ye Xuan belum pernah melihat kavaleri binatang tulang hantu di medan perang, jadi dia tidak tahu efektivitas tempur kelompok kavaleri setan langit ini. Kelompok kavaleri binatang tulang hantu ini adalah kavaleri elit yang dimiliki suku Fatian sejak zaman kuno. Dapat dikatakan sebagai salah satu kavaleri terkuat di negara kuno Tianyao. Mereka dapat menghancurkan sebuah kota dengan sekali serangan. Mereka biasanya dipimpin oleh Raja Ibel Fatian sendiri. Aku tidak menyangka mereka akan muncul di sini. Hang Zhan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kita bertarung, seberapa besar peluang kita untuk menang? Ye Xuan bertanya dengan serius, bertanya-tanya apakah bergabung dalam pertempuran akan mengubah situasi. Tidak ada peluang untuk menang. Tidak ada pasukan yang dapat menahan serangan besar-besaran kavaleri binatang tulang hantu. Bahkan jika ada kavaleri 10 kali lebih banyak dari kavaleri binatang tulang hantu, satu serangan saja akan menghancurkan mereka. Pasukan Long Yuan terutama mengandalkan penahanan saat berhadapan dengan kavaleri binatang tulang hantu. Tidak ada peluang untuk menang dalam serangan balik. Hang Zhan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Ye Xuan juga menjadi serius. Jika memang begitu, maka kali ini akan sangat berbahaya. Jika ini adalah pertempuran biasa, batalion kavaleri dapat memilih untuk mundur, tetapi sekarang mereka harus mengawal 3.000 warga sipil yang baru saja mereka selamatkan. Mundur sekarang sama saja dengan membiarkan 3.000 warga sipil ini mati. Akan tetapi, jika mereka tidak mundur, akibatnya 1.000 prajurit kavaleri dari batalion kavaleri akan tewas bersama 3.000 warga sipil. Jika keputusan dibuat dengan ketenangan penuh, mundur segera akan menjadi pilihan terbaik. Namun, melihat 3.000 orang yang melarikan diri dengan panik di depan mereka, tidak ada yang akan bersikap begitu kejam. Bagaimana cara memilih? Ye Xuan dan Hang Zhan sama-sama melihat ke atas dan ke sekeliling,
mengamati gunung dan medan di sekitarnya, dan segera memikirkan tindakan balasan. Pada saat ini, 3.000 orang yang baru saja lolos dari perangkap sedang menyeberangi Ngarai Xingluo. Saat Ye Xuan melihat Ngarai Xingluo, sebuah lampu menyala di kepalanya dan dia tiba-tiba memikirkan sebuah solusi. Ngarai Xingluo merupakan celah pegunungan dengan puncak-puncak curam di kedua sisinya dan jalan di tengahnya yang hanya cukup lebar untuk dilalui satu kereta. Ye Xuan menunjuk ke arah Ngarai Xingluo dan berkata, ini adalah lokasi yang bagus. Selama kita melewati Ngarai Xingluo, kita dapat menemukan cara untuk memotong jalan ini dan menghentikan penunggang binatang tulang hantu. Hang Zhan sebenarnya sudah memikirkan hal ini, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku berpikir untuk menggunakan batu-batu besar untuk memblokir Ngarai Xingluo. Tetapi pertama-tama, waktunya tidak cukup, dan kedua, kavaleri binatang tulang hantu lebih mengerikan dari yang dapat kau bayangkan. Serangan massal kavaleri binatang tulang hantu dapat menembus gerbang kota dan bahkan beberapa tembok yang tidak cukup tebal. Beberapa batu besar tidak dapat menghentikan kavaleri binatang tulang hantu sama sekali. Ye Xuan tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya ketika mendengar ini. Kavaleri yang bahkan dapat menembus tembok kota, ini terlalu menakutkan, bukan? Tahukah kau mengapa tembok kota Wangbei begitu kuat? Itu untuk bertahan melawan serangan kavaleri binatang tulang hantu. Jika tembok kota Wangbei tidak cukup kuat, Raja Ibel Fatian pasti sudah memilih untuk menyerang dengan kekuatan sejak lama. Raut wajah Hang Zhan menjadi semakin serius. Para penunggang binatang tulang hantu telah mulai melaju dan menyerbu ke arah sini. Keputusan harus segera diambil, apakah akan melawan atau mundur. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, selama kita melewati Ngarai Xingluo, aku akan menghentikan serangan pasukan penunggang binatang tulang hantu. Hang Zhan mengangkat alisnya dan bertanya dengan tergesa-gesa, Jenderal Muda, apakah Anda punya cara untuk menghentikan kavaleri binatang tulang hantu? Mereka adalah kavaleri yang bahkan dapat menembus tembok kota. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aku bisa menghentikan kelompok kavaleri binatang tulang hantu ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengulur waktu dan membiarkan orang-orang ini melewati Ngarai Xingluo. Ye Xuan berkata dengan cemas. Baiklah, aku akan mengulur waktu. Hang Zhan mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan berteriak, semuanya dengarkan, serang lebih cepat, ayo kita hadapi kavaleri terkuat dari pasukan Ibel Surgawi. Bergegas, batalion kavaleri segera melaju dan menyerbu ke arah kavaleri binatang tulang hantu. Ye Xuan tidak tahu bagaimana Hang Zhan akan menahan Ghostbone Beast Riders, tapi saat ini, dia hanya bisa percaya pada kemampuannya. Setelah Hang Zhan memimpin batalion kavaleri dalam serangan, dia mulai mengubah arah ketika dia berada 1000 kaki jauhnya dari kavaleri binatang tulang hantu, dan melewati kavaleri binatang tulang hantu pada jarak 100 kaki. Dia mengangkat busur silangnya dan menembakkan panah, lalu menarik perhatian kavaleri binatang tulang hantu untuk berbalik dan mengejar mereka. Ye Xuan berdiri di depan Ngarai Xingluo, menunggu 3.000 orang melewati Ngarai Xingluo. Setelah semuanya lewat, kirim sinyal untuk memberitahu Hang Zhan. Hang Zhan segera memimpin batalion kavaleri kembali, dan kavaleri binatang tulang hantu mengejar mereka. Jarak di antara mereka hanya 100 kaki, dan anak panah-panah terus menembaki mereka. Ah, sesekali, saudara-saudara dari batalion kavaleri terkena panah. Meskipun mereka dilindungi oleh baju zirah, panah-panah itu tetap menembus daging mereka. Mereka terus menggertakkan gigi dan menunggang kuda dengan liar. Jika ada seseorang yang tertembak anak panah dan hampir terjatuh dari kudanya, maka rekan-rekannya yang ada di sampingnya akan segera mengulurkan tangan untuk menolongnya. Serang, jangan menoleh ke belakang. Serang melalui Ngarai Xingluo, Mayor Jenderal akan menghalangi kavaleri binatang tulang hantu untuk kita, percepat. Teriak Hang Zhan. Bergegas, 1000 pengendara menyerbu ke Ngarai Xingluo bagaikan badai, dan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Namun, Ghostbone Beast Riders milik Raja Ibel Fatian mengejarnya seperti dewa kematian. Ghostbone Beast itu seperti kuda perang dari neraka, membawa napas kematian yang menyesakkan, meraung dan mengejarnya, yang membuat orang-orang merasa dingin di hati mereka hanya dengan mendengarkan mereka. Hang Zhan bergegas melewati Ngarai Xingluo dan berteriak keras saat melewati Ye Xuan Mayor Jenderal, hidupmu lebih penting daripada hidup kami, jangan bertindak gegabah. Jika keadaan tidak berjalan baik, tolong jaga dirimu sendiri terlebih dahulu. Ye Xuan mengangguk padanya dan memperhatikan 1000 penunggang kuda berpacu melewatinya. Yang berikutnya yang menyerbu adalah Ghostbone Beast Riders, dan mereka hanya berjarak 100 kaki. Aura menindas yang berhembus di wajah mereka menjadi semakin kuat. Ye Xuan menatap kelompok penunggang binatang tulang hantu ini, seolah-olah dia melihat sekelompok setan keluar dari neraka. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya ada di benua Kyushu. Gemuruh, kavaleri besi menginjak tanah, mengguncang bumi. Ye Xuan tiba-tiba melompat ke tengah jalan di Ngarai Xingluo,
menghadapi kavaleri binatang tulang hantu yang menyerbu. Menghadapi kavaleri besi kuat yang telah menghancurkan Kyushu sejak zaman kuno, cahaya tajam melintas di matanya. Naga ibel dari semua dunia di Laut Qi membuka matanya dari kehampaan, dan aliran energi kehampaan melonjak keluar. Yesuan menggenggam energi hampa di tangannya dan membantingnya keras ke tanah, memamerkan kekuatan bela diri yang baru dipahaminya penghalang kegelapan. Berdengung, energi kehampaan mendistorsi ruang dan dengan cepat membangun penghalang gelap berbentuk persegi di ngarai Xingluo, menghalangi seluruh jalan. Para penunggang binatang tulang hantu menyerbu maju dengan gagah berani. Wah! Dengan suara keras, penunggang binatang tulang hantu pertama menabrak penghalang gelap, dan kepala binatang tulang hantu itu langsung berubah bentuk. Para penunggang binatang tulang hantu di belakang menabrak para penunggang di depan, menjepit mereka dan bersatu menjadi kekuatan besar untuk menekan ke arah penghalang gelap. Ledakan! Penghalang gelap itu mampu menahan kekuatan dahsyat dari Ghostbone Beast Riders dan hancur. Sang penunggang binatang tulang hantu menerobos penghalang kegelapan dan terus menyerang maju. Mata Yesuan berbinar, dan dia langsung melakukan salto ke belakang, mendarat 10 kaki jauhnya. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan kekuatan kehampaan dengan kedua telapak tangannya dan menamparkan tanah lagi. Berdengung, penghalang gelap kedua terbentuk. Para penunggang binatang tulang hantu terus menyerang ke depan dan beberapa dari mereka menabrak penghalang gelap. Namun, para penunggang tulang hantu di belakang terus maju, menjepit yang di depan hingga menjadi pasta daging. Puluhan penunggang saling bertabrakan, menghancurkan penghalang gelap sekali lagi. Ledakan! Wah! Penghalang gelap kedua hancur. Puluhan penunggang binatang tulang hantu yang berada di garis depan saling bertabrakan, berguling ke tanah, dan akhirnya menghentikan kavaleri setan langit ini. Beberapa panglima perang ibel surgawi melompat dari binatang tulang hantu dan menyerbu maju sambil meraung. Tugas untuk menghalangi Ghostbone Beast Riders telah selesai. Yesuan sekali lagi melepaskan penghalang gelap, lalu berbalik dan menggunakan teknik gerakan ilahi menginjak kekosongan untuk mengejar tim Hang San. Kami berjalan keluar dari ngarai Xingluo sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, tim tiba di pantai utara Danau Longs. Danau Longs adalah danau terbesar di prefektur Longyuan, dengan garis pantai sepanjang 300 mil di pantai utara. Tepi danau datar dan sangat cocok untuk berwisata. Untuk kembali ke kota Wangbei, rute tercepat adalah berjalan di sepanjang Danau Longs sejauh 100 mil, lalu berbelok ke timur laut dan menyeberangi gurun untuk kembali ke kota Wangbei. Setelah perjalanan semalam, 3.000 orang yang baru saja lolos dari air yang terperangkap merasa haus dan lelah. Ketika mereka melihat danau, mereka bergegas untuk minum air. Cepat, cepat, minumlah seteguk dan segera berangkat. Jangan menunda, para penunggang binatang tulang hantu bisa saja mengejarmu kapan saja. Desak Hang San dengan keras. Tepat ketika orang-orang yang selamat dari bencana itu sedang minum air di danau mulai bergerak aneh, dengan gelombang naik dan turun ke arah pantai. Danau itu juga dapat memiliki ombak, dan pada awalnya tidak seorang pun peduli. Akan tetapi, ombak yang datang dari Danau Long semakin membesar, dan tak lama kemudian tingginya sudah di atas lutut. Orang-orang yang datang untuk minum air bergegas mundur ke tepi pantai, dan gelombang setinggi lebih dari 1 meter mulai terbentuk di Danau Longs dan mulai menghantam batu-batu di tepi pantai. Seluruh danau tampak mendidih, dan ombaknya semakin membesar. Semua orang melihat ke kedalaman Danau Longs dan melihat lapisan-lapisan ombak besar yang bergelombang, yang sudah cukup tinggi untuk menutupi kepala orang-orang. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres di danau ini. Ayo, ayo kita pergi ke dataran tinggi. Melihat ada yang tidak beres, Hang San segera memerintahkan semua orang untuk pergi ke dataran tinggi. Batalion kavaleri terus berbaris dengan 3.000 warga sipil, mencoba untuk maju setinggi mungkin. Yesuan dan Hang San mengikuti di belakang dengan menunggang kuda, tetapi mata mereka selalu tertuju pada Danau Longs. Pada saat ini, ombak di Danau Longs sedang bergelora, seolah-olah ada seekor binatang raksasa yang berjadewa di dalam danau. Tiba-tiba, raungan binatang buas datang dari kedalaman Danau Longs, dan suaranya sangat jauh. Itu monster. Siapapun yang mendengar auman binatang itu segera sampai pada jawaban ini. Ada monster kuat yang membuat masalah di Danau Longs. Monster itu dapat menyebabkan danau sebesar itu menjadi bergolak, yang menunjukkan betapa kuatnya monster ini. Dari suaranya, kita tahu mereka cukup jauh. Jika kita bergegas, kita tidak akan bertemu mereka. Hang San merasa sedikit lega. Yesuan sangat penasaran monster macam apa yang membuat Danau Longs begitu ramai. Namun, yang terpenting sekarang adalah memulangkan 3.000 orang yang diselamatkan ke kota Wangbei. Ini bukan saatnya untuk memuaskan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, kilatan petir yang menyilaukan muncul di langit di atas Danau Longs. Petir menyambar langit dan menghantam Danau Longs. Sesaat kemudian, guntur terdengar. Ledakan. Meskipun gunturnya sangat jauh,
namun tetap saja membuat orang pusing, bahkan ada yang terjatuh sambil berteriak. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, guntur itu sangat menakutkan. Kekuatan guntur ini begitu kuat sehingga bahkan dapat membelah langit, kata Hang Zhan dengan sungguh-sungguh. Ye Xuan juga merasakan dahsyatnya guntur ini, dan dia tidak tahu apakah itu dipancarkan oleh monster di danau. Seharusnya terjadi perkelahian, yang menyebabkan guntur sekuat itu, kan? Mestinya begitu, tapi aku tidak tahu apakah itu pertarungan dua monster atau pertarungan dengan manusia. Danau Longs adalah danau yang sangat besar, pasti ada Raja Binatang Buas. Hang Zhan menduga bahwa mungkin ada dua monster kuat yang memperebutkan posisi Raja Binatang Buas. Ye Xuan mengerutkan kening dan menatap Danau Longs, berpikir dari awal hingga sekarang, seharusnya hanya ada auman binatang buas. Hang Luji memikirkannya dan menemukan bahwa yang terdengar hanyalah raungan monster. Jika memang demikian, kemungkinan besar ada orang kuat yang sedang bertarung dengan monster di danau itu. Ledakan, guntur bergemuruh hebat lagi, dan kilat menyambar langit gelap, menyinari bumi dengan terang yang menyilaukan. Hang Zhan memerintahkan 3.000 orang untuk mempercepat perjalanan mereka menjauh dari tepi danau, tetapi air Danau Longs menjadi semakin bergolak, dan gelombang besar setinggi 10 kaki mulai terbentuk dan menghantam tepi danau, tidak menyisakan tempat bagi orang-orang untuk bersembunyi. Mengaum, raungan binatang buas lainnya terdengar, kali ini jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Oh tidak, monster itu datang ke sini. Teriak Hang Zhan sambil menunggang kudanya, cepat. Lari, lari. 3.000 orang yang baru saja lolos dari perangkap berlari ke depan dengan panik, tetapi bagaimana mereka bisa berlari lebih cepat dari ombak yang mengamuk. Gelombang datang dan menelan ratusan orang. Surutnya air danau menyapu ratusan orang. Cepat dan selamatkan dia, teriak Hang Zhan, dan pasukan kavalerinya segera menunggang kuda untuk mengejar orang yang tersapu itu. Titik titik titik, titik titik titik. Semua orang di batalion kavaleri memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan setelah serangkaian aktivitas, mereka akhirnya menarik kembali semua orang yang tersapu oleh danau. Tepat pada saat ini, bayangan hitam besar muncul di Danau Longs yang berkabut. Bayangan gelap itu mendekati tepi danau, dan setiap langkah yang diambilnya menciptakan gelombang besar. Ledakan, kilatan petir lain menyambar, dan sasarannya adalah bayangan hitam besar ini. Mengaum, binatang raksasa itu meraung dan menghantam air danau dengan cakarnya, sehingga menimbulkan gelombang besar setinggi ratusan meter yang bergulung-gulung ke segala arah. Jika gelombang ini muncul, ia akan menelan semua 3.000 orang di tepi pantai yang tergesa-gesa menyelamatkan diri dari danau. Mata Ye Xuan menjadi gelap, dia melompat, menghunus pedangnya dan menebas. Energi pedang membelah langit dan bumi, membelah gelombang yang datang. Ketika Ye Xuan membelah ombak besar itu, samar-samar ia melihat roh terbang di udara dalam kabut Danau Longs, bertarung dengan binatang buas raksasa di danau itu. Pertarungan itu sangat sengit. Karena tidak tahu apa yang menyebabkan perkelahian ini, Ye Xuan tidak berniat untuk ikut campur. Dia segera mundur setelah membelah ombak besar itu. Akan tetapi, binatang raksasa di danau itu masih saja mendekati tepian, seakan-akan ingin turun ke darat. Tepat pada saat ini, suara seorang anak terdengar dari balik kabut, berbicara dalam bahasa zaman dahulu. Seni pembalikan leluhur adalah salah satu dari 10 seni rahasia kuno yang hebat. Ketika Ye Xuan mempraktikkan seni rahasia ini, ia juga mempelajari beberapa karakter kuno dan hampir tidak dapat memahami arti kalimat ini. Suara itu sebenarnya berkata, istriku, aku ingin menerimamu kembali menjadi istriku, jangan melawan, atau aku akan benar-benar menghajarmu. Ingin menangkap binatang raksasa sebagai istrimu. Ye Xuan merasa sedikit aneh, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Yang terpenting adalah melindungi orang-orang agar tidak mendekati tepi danau. Mengaum, dengan raungan lain, binatang raksasa di danau itu melangkah keluar dari kebingungan dan muncul di hadapan semua orang. Ketika semua orang menoleh ke belakang, mereka melihat bahwa binatang raksasa itu sebenarnya adalah seekor walrus besar, yang memutar tubuhnya yang gemuk dan mundur ke pantai. Ini, seekor walrus gunung. Bukankah seharusnya makhluk seperti ini ada di laut meteorit? Bagaimana bisa muncul di sini? Mata Hang Zhan membelalak. Ye Xuan memiliki mata yang tajam dan segera melihat sosok di atas kepala walrus. Setelah mengamati lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah gadis Putri Duyung. Gadis Putri Duyung ini memanipulasi air danau untuk menyerang lawan di dalam kabut, sementara lawan di dalam kabut melawan balik dengan guntur. Kedua belah pihak bertarung dengan sangat sengit hingga langit runtuh dan bumi retak. Setiap kali walrus mengayunkan ekornya, ia akan menimbulkan tsunami, dan kekuatannya sangat mengerikan. Walrus ini sebesar gunung. Ia dapat bergerak ribuan meter hanya dengan satu gerakan tubuhnya yang gemuk. Ia naik ke darat seperti ini, dan hanya dengan satu gerakan ia dapat menghancurkan 3.000 orang yang baru saja melarikan diri menjadi pasta daging.
Lihatlah bagian atas walrus. Ini bukan monster liar, tetapi binatang spiritual yang dibesarkan oleh Putri Duyung. Ye Xuan mengingatkan. Aku tidak peduli lagi pada hal itu, aku harus menghentikannya. Hang Zan meneriakkan perintah, lalu menyerbu maju bersama 1000 prajurit berkuda, mengangkat tombak mereka, dan berteriak dengan suara berat berhenti. Turun ke darat akan melukai orang-orang tak berdosa. Kita tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Teriak-teriakan ribuan pengendara bersamaan memenuhi udara dengan aura pembasmi yang membuat gajah gunung dan gajah laut mengaum marah. Walrus gunung itu mengangkat kaki depannya yang seperti kipas dan hendak menghantam Hang Zan. Gadis duyung di atas kepalanya menoleh dan melihat ribuan orang di tepi pantai. Raut panik tampak di wajahnya, dan dia segera berbaring di kepala walrus itu sambil membisikkan sesuatu. Mengaum, si walrus gunung meraung, menerkam ke dalam danau, lalu melompat kembali ke dalam danau, lalu menghilang. Ledakan. Terdengar beberapa kilatan guntur dari langit, tetapi kali ini tidak ada respons dari auman seekor walrus. Tampaknya gadis Putri Duyung dan si guk-guk laut telah menyelam ke dasar danau dan tidak mau keluar. Lolos dari bencana, Ye Xuan dan Hang Zan menghela napas lega dan segera mengawal orang-orang menjauh dari tepi danau. Akan menjadi bencana jika walrus itu kembali. Saat semua orang menjauh dari tepi danau dan mempercepat langkah mereka. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang turun dari langit dan berteriak dengan suara kekanak-kanakan berhenti. Semua orang mendongak ke arah suara itu dan melihat setan surgawi kecil terbang di udara, menghalangi jalan mereka. Setan surgawi ini tampak baru berusia 10 tahun, dengan ekspresi marah di wajahnya saat ia menatap kerumunan di bawah. Seorang prajurit kavaleri dari batalion kavaleri yang memimpin jalan berteriak, "Pergi. Jangan pikir kami tidak akan membasmi ibel-ibel di bawah umur itu. Jika kau membuatku marah, aku akan membasmimu tanpa ragu-ragu." Mencari kematian. Cahaya ganas berkelebat di mata ibel kecil itu. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan segel petir di atas kepalanya meledak dengan sambaran petir yang dahsyat. Ah! Prajurit kavaleri dari batalion kavaleri pemberani itu tersambar petir, berteriak, dan jatuh ke tanah. Ketika Ye Xuan dan Hang Zan melihat ini, mereka bergegas mendekat. Hang Zan menolong rekannya yang tersambar petir, dan melihat sekujur tubuhnya hangus disambar petir. Bahkan dengan seorang dokter militer, dia tidak dapat diselamatkan dari cedera semacam ini. Mata Hang Zan dipenuhi amarah. Dia berdiri dan menunjuk setan kecil di langit, sambil berteriak, "Dari mana asalmu? Kau sangat kejam." Dia mencari kematian. Dia pantas mati karena berani berbicara kepadaku, Master Ibel Ming Lei, seperti itu. Master Ibel Tian mengangkat kepalanya dan mendengus dingin, ekspresinya sangat sombong. Ibel Petir, kau berasal dari surga Ibel Petir. Ada kilatan keterkejutan di mata Hang Zan. Lei Motian adalah tempat suci yang diwariskan dari zaman dahulu hingga saat ini. Di antara 10 tempat suci, tempat ini jauh lebih misterius dan kuat daripada kuil binatang. Tidak hanya itu, Lei Motian juga merupakan tanah suci klan Tian Yao. Tanah suci ini hanya menerima ibel surgawi. Setiap ibel surgawi yang berasal dari surga Ibel Petir dapat mengendalikan guntur dan kilat, dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Karena kau sudah tahu, mengapa kau tidak berlutut dan menerima kematian saja? Ucap Dark Thunder Demon dengan dingin. Wajah Hang Zan menunjukkan ekspresi tidak yakin. Kekuatan Lei Motian terlalu kuat. Tidaklah bijaksana untuk menyinggung Lei Motian saat ini. Meskipun yang ada di depannya hanyalah Ibel surgawi berusia 10 tahun, dia adalah putra Ibel Lei Motian, dan segala sesuatunya menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Di sisi lain, Ye Xuan memeriksa luka-luka prajurit kavaleri yang terluka parah, mengeluarkan pil pemanjang hidup dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu berdiri dan menatap Ming Lei Mozi, dan berkata biarkan yang lain pergi dulu, aku akan tinggal dan bermain denganmu. Ming Lei Mozi mendengus dingin dan berkata, tidak. Kau menakuti istriku, kalian semua harus mati, tidak seorang pun bisa lolos. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam apakah gadis duyung itu setuju untuk menjadi istrimu. Kamu masih sangat muda dan masih ingin menindas pria dan wanita. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? 600.